Sini kumpul, kita bakal lihat kisah reinkarnasi paling gokil. Begitu buka mata, dia syok berat nyadar dirinya berubah jadi bayi. Dan cewek rambut merah kerobot yang manggil dia Acon itu ternyata ibunya. Tapi belum sempat Kai merencanakan kehidupan barunya dan mikir gimana cara manfaatin ibunya, bel pintu tiba-tiba bunyi. Seorang kurir masuk santai bawa paket. Kai langsung sadar ada yang gak beres di sini. Kurir itu sama sekali bukan manusia. Itu monster yang dikirim buat bunuh dia. Dan dengan tubuh bayi mungil ini, Kai tahu dia gak punya peluang menang. Dia nyaris gak bisa hindari serangan pertama monster itu. Lalu dia putuskan pakai satu-satunya senjata yang dia punya, sebuah botol susu bayi. Saat monster itu lari ke arahnya, Kai lempar botol itu tepat ke kakinya. Makhluk itu langsung kepleset dan terbang keluar jendela. Kai akhirnya mau rebahan santai, berharap mimpi buruk ini selesai. Tapi tepat di detik itu, sebuah ekor mendadak muncul dari punggungnya. Ekor itu melesat ke mayat monster, merobek permata dari sana, dan langsung melahap. Permata itu, dan semudah itu, Kai dapat kekuatan yang sama persis kayak monster tadi. Jadi di kehidupan sebelumnya, Kai adalah awaker terkuat dengan kemampuan super nyeri, yaitu kekuatan buat meniru. Skill dan sifat monster jadi miliknya, semua orang takut sama dia, terutama bosnya sendiri. Makanya suatu hari, mereka putuskan buat singkirkan dia selamanya. Kai dikirim ke misi sarang monster di mana bertahan hidup. Itu hal mustahil, dan karena kalung pengekang di lehernya, dia gak punya pilihan selain patuh. Dari awal, misi ini murni cuma hukuman mati saat dia terbaring sekarat di sana. Kai cuma mikirin satu hal, kehidupan yang bebas. Kehidupan di mana gak ada lagi yang bisa ngontrol dia. Dan sekarang dia dapat kesempatan kedua. Acon pegang ekornya dan menatapnya saat ekor itu mengunyah. Inti monster, dia hafal banget karena ini kekuatan dari kehidupan masa lalunya, Akortot. Ini kekuatan yang gila, tapi dia sama sekali gak paham kenapa dia masih punya akor ini, bahkan setelah reinkarnasi, bencana besar dijadwalkan terjadi 4 tahun lagi di masa depan. Dan Kai di kehidupan lamanya lahir 3 tahun setelah bencana itu. Dia bingung sama situasinya, tapi dia benar-benar beruntung bisa dapat kekuatan ini. Tiba-tiba dulu dia dapat kekuatan ini setelah menyerap inti monster yang juga punya ekor anjing hutan. Hal menguntungkan lainnya adalah makin mudah seseorang mengaktifkan kekuatannya, maka akan makin kuat hasilnya nanti. Buat netes, dia ubah tangannya jadi pisau tajam dan memukul box bayinya, membengkokkannya dalam sekejap di kehidupan lalunya. Coba bayangin aja, dulu dia bangkit kelas S umur 7 tahun. Karena sekarang dia bayi overpower, dia pasti tembus rank triple S legendaris. Ini tiket mutlak menuju kekayaan, ketenaran, dan wanita cantik. Kalau gitu, dia gak perlu repot-repot diam di rumah ini dan pura-pura jadi bayi polos. Saat dia merangkak pergi buat mulai hidup baru, box bayi yang dia bengkokkan tadi mulai ambruk dan jatuh tepat ke arahnya. Acon berusaha menghindar, tapi fisiknya menolak diajak kompromi dan dia cuma bisa diam kaku. Box besi itu akhirnya retak parah dan mulai jatuh ke samping. Pemandangan terakhir sebelum matanya tertutup adalah ibunya yang nekat lari ke arahnya. Saat box itu rubuh, dia teringat kehidupan masa lalunya dan masternya yang kejam yang menyiksanya lewat berbagai ujian mengerikan. Pria itu maksain dia lakuin hal menjijikkan kayak makan makanan anjing. Demi bertahan hidup, semua itu cuma buat ngebuktiin kalau dia itu cuma anjingnya organisasi. Acon menggertakkan giginya. Marah banget karena dia cuma dianggap anjing organisasi. Dia terbangun pelan saat sinar matahari mulai menyinari wajahnya. Sepertinya dia pingsan setelah mengalahkan monster tadi. Dia perlahan mendorong tubuhnya naik dan melihat ibunya duduk di dekatnya sambil nulis di buku. Kayaknya wanita ini berhasil selamatin dia. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa dia bisa sampai pingsan? Usut punya usut, sepertinya kekuatan dari kemampuannya terlalu besar buat tubuh mungil ini. Dia cuma pakai 30 detik. Tapi itu nguras habis tenaganya dan bikin dia sama sekali gak bisa berkutik. Sekarang dia wajib jadi kuat kalau mau bisa kendaliin kekuatannya lagi. Pas lagi mikirin itu, dia dengar suara ibunya lagi nangis sesenggukan. Dia ngintip buku yang lagi dibaca ibunya dan buku itu penuh dengan catatan kecil. Di halamannya, wanita itu nulis gimana dia hampir kehilangan harta berharganya. Kayaknya dia lagi ngomongin bayi ini.
Terus ada memar parah di punggung ibunya, dan besar kemungkinan luka itu karena melindungi dirinya ibunya dari kehidupan lalu pasti dengan senang hati jual dia ke organisasi demi uang cepat. Tapi wanita ini malah nekat bahayain diri sendiri buat lindungin dia. Dia mengulurkan satu tangan. Mungilnya buat menenangkan wanita itu. Dan begitu ibunya ngerasain sentuhan itu, dia langsung narik dan memeluknya erat-erat. Jelas banget wanita ini beda sama ibu masa lalunya, dan itu bikin dia mutusin buat tinggal di sini sebentar. Meskipun gitu, waktu mereka gak banyak. Dan dunia bakal berubah total kurang dari seminggu. Monster berikutnya pasti udah di jalan, dan dia harus bisa bertarung. Lebih dari 30 detik kalau mau lindungi rumah barunya. Di luar apartemen, seorang pembersih kaca menggigil kesakitan saat lendir biru keluar dari mata, mulut, dan hidungnya. Lendir biru itu meluncur turun dan masuk ke pipa saluran air menuju suatu tempat spesifik. Pas Econ lagi mikirin langkah selanjutnya, ibunya bawa sesuatu yang ditutupi selimut merah ke arahnya. Dia tarik selimut itu dan nampilin seekor anjing di dalam kandang. Dia dapat anjing ini dari tetangga biar bayinya punya teman main. Econ langsung ingat anjing ini dari kehidupan masa lalunya. Dulu dia anjing liar buas. Jujur aja, kalian pasti kaget lihat anjing segede itu buat mainan bayi kan? Tapi anehnya, ini bisa jadi keuntungan besar buat Econ. Terus terang aja, ibunya ini memang agak ceroboh. Tapi kadang keputusannya lumayan berguna juga. Lagi pula, kalau dia ngelatih anjing ini dengan benar, dia bisa jadi sekutu yang kuat banget. Bahkan bisa tumbuh besar dan jadi kendaraan tempur. Masa depan, punya anjing peliharaan jumbot, ternyata gak buruk-buruk amat. Ibunya tersenyum lega lihat seringai licik di wajah bayinya. Sepertinya dia udah buat keputusan tepat, dan setidaknya itu bikin bayinya senang maksimal. Dia tinggalin mereka berdua buat main sementara dia lanjutin beres-beres rumah. Econ menatap tajam anjing itu, sambil mikir apa yang bakal dia lakuin sama peliharaan ini. Buat sekarang, dia bakal harus kasih makan dulu. Dia sodorin sosis dari dapur, dan nyuruh anjing itu makan. Kalau dia mau makan, maka Econ resmi jadi masternya, dan sesi latihan bisa dimulai. Terlepas dari usaha bayi. Ini buat bikin kontrak sama si anjing, otaknya kayaknya terlalu lemot buat paham apa yang terjadi. Saat anjing itu nunduk mau ambil sosisnya, Econ langsung injak kepalanya dengan keras, pamerin perbedaan kasta kekuatan mereka berdua. Tapi, meskipun anjing itu gak paham bahasa bayi, bukan berarti dia bakal terima diremehin gitu aja. Anjing itu nonjok wajah Econ pakai dua cakar mautnya, bikin si bayi malang terbang melayang. Terus anjing itu balik badan buat nikmatin sosisnya dengan damai. Tapi si bayi jelas gak terima digituin. Econ lompat buat serang anjing itu sambil teriak perang ala bayi. Dia menerkam si anjing, dan mereka berdua saling gulat rusuh, sementara ibunya ketawa lihat tingkah kocak mereka. Kelihatannya mereka berdua udah jadi sohib sejati pas. Lagi asik masak, dia sadar tepungnya habis. Tapi pas dia nunduk buat nyari tepung, seekor monster lendir biru muncul dari wastafel dan menjulang tinggi di atas anjing dan bayi yang lagi berantem, ngincar. Langsung si wanita polos yang masih sibuk nyari tepung buat masak. Monster lendir melayang di udara dan nargetin ibu Econ. Si anjing langsung lompat beraksi dan melesat ke arah monster sebelum benda itu bisa nyakitin tuannya. Dia sampai tepat waktu buat dorong wanita itu ke lemari wastafel sebelum lendir itu nyerang. Untungnya, ibunya sama sekali gak sadar apa yang terjadi sementara lendir dan anjing itu gelut di belakangnya. Econ pantau semuanya dengan muka super datar dan gak peduli. Monster itu terlalu cupu buat bikin masalah serius, tapi tetap aja bakal ribet ngurusnya. Tubuh cairnya bikin serangan tebasan dan tusukan jadi ampas. Jadi mereka harus cari cara lain buat ngalahinnya. Ibunya berusaha merangkak keluar dari dalam lemari bawah, tapi dia malah lebih fokus ngeluh soal kepalanya yang kejedot. Tanpa nyadar ada pertarungan hidup mati antara anjing dan monster di belakangnya. Lendir itu akhirnya mulai menyelimuti. Dan disinilah momen penentuannya. Kalian siap? Anjing itu mulai ditelan dan lendir itu berubah wujud. Econ harus gerak cepat sebelum semuanya kacau. Dia ingat banget dari pertarungan masa lalunya. Monster lendir ini lemah banget sama hawa kering. Jadi, dia harus cari sesuatu untuk mengeringkannya. Matanya langsung tertuju pada botol susu bubuk. Membukanya, lalu melemparnya ke arah monster itu. Slime itu langsung menyusut sebelum
melompat liar ke seluruh ruangan. Susu itu menyedot kelembapannya dan bikin monster itu panik. Begitu pergerakannya berhenti, Achan gak buang waktu dan langsung mengurungnya di bawah tempat sampah. Keadaan mulai aman. Anjing dan ibunya perlahan mengintip dari balik meja dapur. Tapi ibunya malah gak sengaja menumpahkan tepung ke atas mereka berdua. Bikin mereka makin pusing dari sebelumnya. Gara-gara tumpahan tepung itu, sang ibu buru-buru pergi mandi sebelum bajunya jadi kotor permanen. Sementara itu, bayi kita Achan malah asyik nikmatin sensasi berhasil menangkap monster. Asal tahu aja, slime bisa jadi penangkal monster alami. Kalau dia bisa olesin cairan slime ini ke jendela rumahnya, itu bakal jadi pelindung sempurna dari serangan monster di masa depan. Tapi tiba-tiba, tempat sampah itu goyang. Slime itu melompat keluar, manfaatin momen hening ini buat kabur. Si anjing langsung melompat mengadan sebelum monster itu lari terlalu jauh. Achan buru-buru mencoba mengurungnya lagi, tapi gila. Monster itu super licin dan berhasil menghindar total dari kurungan tempat sampah. Sebelum kabur lewat jendela, monster itu malah ngasih jari tengah ke mereka berdua. Slime itu datang sendiri, bikin kacau seisi rumah. Lalu, dengan songongnya pergi gitu aja. Oke, monsternya emang lemah, tapi gayanya kelewat tengil. Achan dan anjingnya benar-benar emosi tingkat dewa dan gak rela melepaskannya. Achan langsung meraih sebuah payung buat senjata dan naik ke punggung anjingnya. Nah, kalian dan aku bakal lihat aksi gila nih. Saatnya kejar monster itu sebelum dia kabur dan bikin kekacauan yang lebih parah di luar sana. Pantang menyerah sebelum tertangkap. Mereka sampai di lantai dasar dan melihat slime itu bertengger di atas gedung. Cairannya menetes tepat ke atas kepala seorang gadis yang sedang lewat. Gadis itu mendongak pas saat monster itu melompat turun buat menelannya. Achan dan si anjing melesat maju untuk menyelamatkannya, sementara otak bayi itu berputar cepat. Kalau dia pakai tenaga bayinya, jelas dia nggak bakal menang lawan slime ini. Tapi kalau monster itu dibiarkan memangsa gadis itu, tempat ini bakal berubah jadi lautan darah. Pemandangan mengerikan semacam itu udah terlalu sering Achan lihat di kehidupan lalunya yang kelam. Si anjing berlari secepat kilat, melompati gadis itu tepat waktu. Sementara Achan langsung membuka payung untuk menangkis hujan cairan slime sebelum mengenai target. Tapi slime itu pantang menyerah dan melompat dari payung. Kini bersiap menyerang anjing dan bayi itu secara langsung. Karena Achan cuma bisa pakai kekuatannya sebentar, dia cuma punya satu kesempatan emas buat menghabisi monster ini. Dia melancarkan pukulan super dengan kekuatannya, menembus tubuh monster itu dan menghancurkannya seketika. Slime itu meledak dan menghujani sekitarnya, kalah total. Achan dan anjingnya berdiri gagah sebagai pemenang pertarungan singkat ini. Syukurlah dia datang tepat waktu sebelum gadis itu jadi camilan slime. Tapi masalahnya, gadis itu lihatnya pakai kekuatan super dan wajahnya pucat pasih ketakutan. Tanpa babi bu, gadis itu langsung ambil langkah 1000 dan lari sekencang-kencangnya tanpa menoleh. Lagi wajar sih dia kabur setelah melihat adegan gila yang baru aja terjadi. Yang bikin makin pusing sekarang, butuh berapa lama buat bersihin semua kekacauan ini? Tiba-tiba, ekornya keluar dari popok dan mulai menyerap sisa-sisa slime yang berserakan di jalanan. Sepertinya ekor ini punya kekuatan buat menyerap kemampuan monster lain. Di masa lalu, satu-satunya cara bagi Kai untuk mendapat kekuatan baru adalah dengan menukarnya dengan kekuatan yang lama. Tapi sekarang, ekor itu dengan rakus melahap semua cairan slime dan mengubahnya jadi kekuatannya sendiri. Dia mengetesnya dengan membentuk bola slime di tangan dan ternyata sungguh luar biasa. Kedua kekuatan itu benar-benar bisa bersatu. Coba kalian perhatikan deh. Dulu Kai selalu menghindari gonta-ganti kekuatan biar nggak diincar organisasi misterius itu. Jujur aja, kita berdua tahu keputusan itu yang malah berujung jadi kelemahan terbesarnya. Tapi tetap aja, aneh banget melihat ekor mutannya ini tiba-tiba berevolusi sendiri. Kemungkinan besar sih ini karena faktor usianya sekarang. Semakin muda usia seseorang, saat mulai membangkitkan kemampuan super, maka kekuatannya akan semakin ganas dan tubuhnya makin cepat beradaptasi. Di masa lalu, Kai baru bisa memakai kekuatannya saat dia menginjak usia 10 tahun, tapi semua anak yang lebih muda darinya tewas.
Kebanyakan bocah nggak kuat menahan racun monster dan mati seketika. Tapi coba lihat sekarang, Kai berinkarnasi jadi jauh lebih muda dari kandidat manapun di kehidupan lalunya, yang berarti potensi kekuatannya kini tak terbatas. Saat dia sibuk merenung, anjing itu sudah membawanya pulang dengan selamat. Bayi itu langsung melompat, turun dari punggung tunggangan setianya, dan memakai kekuatan slam barunya untuk melapisi area rumahnya, memastikan gak ada lagi monster yang berani mendekat. Sayangnya, cuma melakukan itu saja sudah sangat menguras seluruh energinya dan bikin dia tepar. Percuma juga mikirin cara dapat kekuatan baru atau melatih kemampuannya sekarang. Karena staminanya sebagai bayi itu kelewat ampas buat bisa ngelakuin aksi gila pakai kekuatannya. Tapi seenggaknya dia bisa bernapas lega. Pelindung slim itu bakal mencegah para monster datang mengganggu mereka lagi. Kehabisan tenaga, Achan pun akhirnya ambruk ke lantai, dan tiba-tiba si anjing mendekat dengan tatapan mata yang super mengancam. Wal, kayaknya ini saat yang tepat buat si anjing balas dendam atas penghinaan tadi. Anjing itu membungkuk dan menggigit kerah baju Achan. Untuk sedetik, bayi kita ini beneran panik mengira dia bakal berakhir jadi camilan anjing. Kembali ke dalam apartemen, sang ibu baru selesai mandi, sudah bersih total. Dari tumpahan tepung tadi, dia melangkah ke ruang tamu buat ngecek keadaan putranya dan melihatnya sedang pelukan manis dengan si anjing di lantai. Dari luar sih kelihatannya gemas, tapi aslinya Achan lagi berjuang mati-matian menahan berat badan anjing yang menindihnya. Berjam-jam kemudian, bayi itu akhirnya bebas dari penjara berbulu tersebut dan mulai bekerja. Mengamankan apartemen, dia dengan cekatan berhasil melapisi seluruh jendela, ventilasi udara, sampai pipa pembuangan di rumah itu pakai slam spesial. Sekarang, walaupun bencana besar mendadak menghantam, mereka bakal tetap aman. Sambil sibuk mengamankan rumah, dia juga berhasil menganalisis kondisi ekornya gila. Ternyata ekor ini bisa menyimpan 4 kekuatan sekaligus. Beda jauh sama kehidupan lalunya yang cuma bisa tukar tambah kemampuan. Saat ini, dia bisa bebas memakai ekor mutan sekaligus kekuatan slam. Tapi ya durasinya cuma setengah menit doang. Buat persiapan menghadapi kiamat yang sesungguhnya, dia harus segera menyusun strategi lain. Hal pertama yang wajib dimiliki penyintas dalam masa kiamat adalah persediaan logistik. Penyebab utama kematian nantinya bukanlah serangan monster, melainkan kelaparan fatal akibat hancurnya sistem pasokan makanan yang pada akhirnya memicu perebutan brutal memperebutkan makanan. Coba kalian perhatikan baik-baik strategi ini. Kalau ada yang bisa menimbun persediaan, orang itu nggak cuma aman, tapi bisa membangun pasukan pengikut setianya sendiri. Di masa-masa paling berbahaya nanti, Achan harus bergerak secepat kilat, tapi tubuh bayinya benar-benar membatasi ruang geraknya. Supermarket pasti sesak oleh manusia, dan pada akhirnya tempat itu dipenuhi oleh kawanan monster ganas. Kalau ada satu orang saja yang terinfeksi, wabahnya bakal menyebar liar tanpa ampun. Dengan kondisi fisiknya yang sekarang, Achan jelas nggak bakal sanggup menghadapi pasukan monster sendirian, padahal tempat aman untuk mencari logistik pun semakin terbatas jumlahnya saat ini. Di tengah kepusingannya memikirkan rencana cadangan buat mendapatkan makanan, tiba-tiba ponsel milik ibunya berdering di atas meja ruang tamu. Dia merangkak untuk mengeceknya dan melihat notifikasi ramai dari grup chat pemilik rumah. Untungnya, layar ponsel itu tidak dikunci, jadi dia bisa dengan gampang membukanya dan mengintip percakapan mereka. Orang-orang di grup itu sibuk membahas virus aneh yang lagi viral dan bikin orang terinfeksi berubah jadi monster. Kelihatan jelas kalau warga awam ini belum paham seberapa mengerikan kiamat yang bakal segera datang. Dan Achan dengan senang hati akan mencerahkan mereka. Dia diam-diam membuat akun palsu dan masuk ke grup, memberitahu semua orang tentang bencana besar yang mengancam dan menyuruh mereka menimbun logistik. Dia mengarahkan mereka secara rahasia. Jadi menurut kalian, apa rencana ini bakal berhasil? Kita buktikan aja nanti. Jelas banget nggak ada yang percaya sama dia. Fakta kalau profilnya masih kosong karena akunnya baru dibikin, juga makin bikin repot. Nggak banyak yang bisa dilakuin bayi ini, dan forum online juga nggak ngebantu sama sekali. Kalau begini terus, semuanya bakal keburu mati sebelum organisasi itu kebentuk. Tiba-tiba, ada notif permintaan pertemanan di HP. Dia langsung terima.
Ikuti terus ceritanya, kita bakal lihat kesepakatan gila. Orang di seberang sana langsung to the point. Nawarin kesepakatan kalau dia memang lagi nyari persediaan. Username orang ini adalah Hot. Dan nama itu kedengaran familiar buat si Bayi. Itu nama yang sama persis dengan wanita dari organisasi yang juga bernama Hot. Tabakannya akurat banget. Dan orang di balik layar ini emang Hot yang lagi dia pikirin. Cewek itu nyender santai di kursi dalam ruangan penuh komputer dan gadget sambil nyetik pesan. Sepertinya situasi ini bakal jadi super menarik buat dia. Jelas banget kalau orang yang lagi ngobrol sama dia itu super hati-hati. Tapi sebelum bikin kesepakatan apapun, mereka pengen denger apa rencananya. Ngobrol sama mereka aja udah berasa lumayan ribet, padahal baru aja ngomong beberapa patah kata. Jadi, dia mutusin buat langsung to the point ngasih tawaran demi nutup kesepakatan. Dia nawarin semua barang yang si Bayi butuhin. Entah itu makanan, kain, armon, atau apapun yang dibutuhin. Satu-satunya hal yang bakal dia kasih harga mahal cuma informasi. Harganya sampai 100 juta yen loh. Tapi buat si Hot, urusan transportasi juga jadi masalah. Makanya dia nawarin informasi yang dibutuhin. Asalkan dia dikasih 20% dari persediaan yang terkumpul. Nada bicaranya dan harga 100 juta yen itu beneran kedengaran kayak kelakuan anak SD. Kalau dipikir pakai logika, nggak mungkin orang yang lagi ngobrol sama dia ini bukan si Hot dari organisasi. Makanya si Bayi jenius ini lanjut ngetes dia. Nanya langsung kenapa dia harus percaya semua omongannya. Ditambah lagi, dia juga nanya kenapa dia harus setuju sama negosiasi ini dari awal. Hot akhirnya balik nanya, apakah dia mau jadi musuh atau sekutu. Dia sih lebih milih buat akur daripada berantem atau saling curiga satu sama lain. Si Bayi akhirnya setuju dan nanya di mana lokasi. Buat ngambil barangnya, cewek itu bilang kalau informasinya udah ditaruh di kotak surat lantai bawah gedung apartemen tempat si Bayi tinggal. Organisasinya memang belum resmi kebentuk, yang itu artinya Hot belum jadi eksekutif di sana. Walau begitu, dia tetap aja wanita berbahaya yang suka mainin informasi buat ngerjain orang demi keuntungan pribadi. Sekalinya dia udah ngunci target, dia bakal. Coba kalian perhatikan bagian ini. Kalian pikir dia beneran tulus mau akur sama orang yang baru aja diajak ngobrol? Jelas nggak mungkin banget. Cewek licik ini sebenarnya cuma mau mancing si Bayi masuk perangkap pakai informasi sebagai umpannya. Tapi kali ini, Achan udah hafal sama triknya, dan dialah yang bakal ngacak-ngacak rencana si cewek. Dia milih istirahat sebentar dan tidur selama 2 jam. Pas dia bangun, staminanya yang habis dipakai tadi udah pulih total. Dan dia siap berangkat buat ngambil informasi itu. Di lift ada kamera pengawas, dan dia jelas nggak mau ngebongkar identitasnya ke cewek itu semudah ini. Jadi, dia mutusin buat lewat tangga aja. Tapi pas sampai di sana, dia baru sadar ada satu masalah besar. Dia ini masih bayi, dan anak tangga itu terlalu susah buat dipanjat sama tubuh mungilnya. Kalau udah begini, dia terpaksa minta bantuan teman berbulunya. Dia ngelihat anjing yang lagi tidur di sofa. Sadar kalau anjing itu satu-satunya harapan buat sampai ke kotak surat. Achan nyoba bangunin si anjing dengan cara narik ekornya kencang-kencang. Tapi anjing itu ngamuk. Dia langsung nampar Achan pakai ekornya. Bikin si bocah mungil terbang dengan pipi merah. Padahal Achan kira dia udah berhasil naklukin si monster berbulu itu. Tapi nyatanya mereka masih belum akur. Terus, Achan ngelihat sesuatu di atas meja dapur yang sepertinya bisa ngebantu misinya. Ada sekotak camilan, dan dia bisa pakai itu buat mancing si anjing, supaya mau bantu. Dia nuangin beberapa camilan ke tangannya dan nempelin ke hidung si anjing. Dalam hitungan detik, anjing itu langsung bangun dan setuju sama negosiasinya. Kelihatannya aja mukanya garang, padahal anjing ini gampang banget disogok pakai makanan. Setelah masalah transportasi aman, langkah selanjutnya adalah pergi ke tempat Hot naruh informasi tadi sebelum ibunya bangun. Dia naik ke punggung anjingnya, melesat melewati lorong gedung apartemen, dan akhirnya sampai di area kotak surat. Di dalam salah satu kotak, ada surat warna pink yang menonjol keluar. Jelas banget itu target utamanya, tapi masalahnya ada kamera pengawas yang mantau area itu. Juga udah ketebak kalau Hot mau pakai kamera itu buat konfirmasi identitasnya. Kalau sampai ketahuan,
informasinya bakal langsung dijual dan dia bakal kehilangan kendali. Hot itu pantang berurusan sama orang yang gak dia kenal. Makanya, Achan harus mati-matian nyembunyiin identitasnya. Mau gak mau, dia harus ngibulin cewek itu. Si bayi mengaktifkan kekuatannya, ngeluarin sulur merah tipis ke seluruh ruangan buat Mindy kalau ada hal-hal mencurigakan. Selain kamera pengawas apartemen, dia berhasil nemuin 3 kamera tersembunyi lain yang kemungkinan besar dipasang sama si cewek. Jelas banget kan, kalau cewek itu nafsu banget mau bongkar identitasnya. Hot ketawa puas di ruang komputernya. Nggak sabar ngelihat orang bodoh mana yang bakal masuk perangkapnya kali ini. Tapi, tanpa ada yang mendekat ke kotak surat, tiba-tiba dia dapat konfirmasi dari orang itu kalau informasinya udah berhasil diambil. Dia panik dan langsung ngecek semua rekaman kamera. Aku tahu persis apa yang kalian pikirkan gimana caranya dia ngambil surat itu. Ya, cewek itu nggak tahu kalau di balik anjing itu ada targetnya. Secara diam-diam coba baca suratnya tanpa ketahuan. Achan berhasil nemuin di mana titik buta kameranya dan pakai teman berbulunya buat sembunyi sambil baca suratnya diam-diam. Dia langsung nyamber selebaran dari kotak surat dan kabur secepat kilat tanpa kelihatan. Selebaran itu ngarahin dia ke diskon cuci gudang di supermarket terdekat. Dan kemungkinan besar ke sanalah dia harus pergi. Pas dia lagi baca, si Hot panik nge-spam HP-nya. Maksa dia buat ngaku siapa sebenarnya dia. Achan malah ngejek balik, bilang bakal ngasih tahu identitasnya kalau cewek itu bayar 100 juta. Ya, itu sukses bikin Hot makin ngamuk. Karena ngerasa diremahin banget sama orang misterius ini, dan dia bertekad bikin orang itu nyesel. Dia langsung mengaktifkan sistem pengintai laba-laba yang sembunyi di dalam saluran pembuangan dan ngasih perintah buat mindai seluruh area gedung. Perangkat mirip laba-laba ini dilengkapi kamera canggih, serta tahan debu, anti-air, tahan suhu ekstrem, anti-magnet, mampu bergerak sangat cepat, dan juga tahan sengatan listrik. Laba-laba itu jalan merayap ke arah Achan dan si anjing, tapi tiba-tiba crash. Langsung diinjek sama sandal berbulu yang turun dari tangga. Hot langsung teriak histeris saat robot seharga $30 juta hancur berantakan dalam sekejap mata, dan pelakunya nggak lain adalah ibunya Achan sendiri yang turun nyariin mereka karena ngilang. Hot nangis guling-guling meratapi kehancuran alat laba-labanya, tapi untungnya fungsi audionya masih nyala. Dia bisa dengar suara perempuan dari seberang sana. Dan lucunya, dia baru sadar kalau fungsi panggilannya juga masih aktif, yang artinya orang itu harusnya juga bisa dengar suara dia dong. Dia ngambil mic dan mulai ngancam siapapun yang ada di ujung sana. Ngasih peringatan kalau mereka belum menang cuma karena berhasil ngenjat laba-labanya. Karena sekarang dia udah tahu suaranya. Dia bisa nyebarin semua pesan dan masa lalu gelap mereka ke seluruh internet. Dia terus-terusan ngoceh nyindir mereka. Tapi orang di seberang sana sama sekali nggak merespons. Malahan, mereka asik ngobrol sama orang lain. Ngomentarin baju tipis yang dipakai dan takut masuk angin. Disitulah Hot akhirnya sadar kalau orang di seberang sana ternyata nggak bisa dengar dia, dan dari tadi dia cuma ngomong sendiri. Udah gitu, setelah nyoba nyari tahu pakai jaringan dan koneksi doanya, dia tetap nggak bisa nemuin siapa sebenarnya orang di balik layar ini. Siapapun mereka, identitasnya beneran aman, dan dia sama sekali nggak tahu. Sementara itu, Achan dapat tumpangan gratis balik ke apartemen dari ibunya. Ibunya ngomelin dia karena berani keluyuran sendirian padahal di luar bahaya. Sementara itu, laba-labanya hancur berantakan tersisa kapasitas 4%. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Jangan pernah remehin bayi jenius. Hot akhirnya ngontak Achan lagi. Sini ngumpul. Lu dan gue bakal lihat gimana bayi overpowered beraksi. Dia bilang ke bayi itu kalau info dan barangnya gratis. Kelihatannya dia udah nyerah gitu aja. Agak mengecewakan sih sebenarnya, karena dia gampang banget nyerah. Padahal sebelumnya, dia udah bikin banyak masalah. Pas balik ke apartemen, Achan ajaibnya nggak dimarahin walau udah kabur keluar. Ibunya malah mikir kalau anjing peliharaan mereka yang buka pintu apartemennya sendirian, terus bayinya merangkak keluar sambil setengah tidur. Gara-gara Tori ngawur itu, dia nggak bisa pakai si anjing buat sementara waktu. Soalnya anjingnya langsung diikat, biar kejadian konyol kayak gini nggak keulang lagi. Menurut Hot,
sebuah supermarket gaya gudang bakal segera buka. Artinya dia bakal ngasih mereka persediaan dari barang curian. Buat Hot ngelakuin hal itu dengan sukarela sih lumayan di luar Nurul. Dia beneran baik hati banget loh padahal situasinya kacau begini. Kalau Acon mau ngumpulin bahan-bahan, mending gerak cepat dari sekarang. Tapi masalah utamanya nih, dia harus mikirin gimana caranya pergi ke supermarket itu. Dia sengaja ninggalin brosur di atas meja biar ibunya lihat. Tapi ibunya malah sama sekali nggak sadar. Ya kali dia tiba-tiba ngomong langsung ke ibunya soal kiamat dunia, kan nggak mungkin banget. Tapi, dia harus lakuin sesuatu sekarang juga. Pas dia lagi muter otan, dia denger ibunya ngomong, kalau susu bayinya cuma sisa buat 5 hari. Lagi, ini mah kesempatan emas banget cuy, dan dia bisa manfaatin situasi ini. Dia sengaja nyenggol gelas susu di meja sampai tumpah. Terus pura-pura tidur nyenyak pas ibunya nyamperin buat ngecek suaranya. Nah, pas ibunya lagi sibuk beresin tumpahan susu itu, dia akhirnya ngelihat tuh brosur supermarket di atas meja. Dia ngambil kertasnya dan mulai mikir buat pergi ke sana, dan boom. Semuanya berjalan mulus sesuai rencana si bayi jenius Acon. Harinya pun tiba buat jalan-jalan ke gudang itu, tapi ibunya malah dandanin dia pakai baju pink cerah, yang bikin si bayi bad mood parah. Pas mereka berdua pergi, anjingnya ditinggal di rumah dengan makanan super banyak. Akhirnya mereka sampai di supermarketnya, tapi sebelum masuk, seorang satpam lari nyamperin dan nanya ngapain dia keluyuran di situ. Satpamnya bilang, kalau lagi ada wabah penyakit menular berbahaya, dan semua orang tuh dilarang keras buat jalan-jalan keluar rumah. Sang ibu nyoba jelasin kalau dia cuma mau beli susu bubuk buat bayinya. Tapi si satpam bener-bener gak peduli sama alasannya. Dia kan pegawai pemerintah, dan Acon tahu betul kalau pemerintah bentar lagi bakal hancur lebur. Jadi mereka gak usah pusingin aturan ginian terlalu lama. Satpam itu juga cuma ngejalanin perintah doang sih, dan dia nyuruh ibunya buat cepat-cepat pulang. Tapi pas lagi ngobrol, dia sama sekali gak sadar ada monster yang ngendap-ngendap di belakangnya, sampai tangan monster itu nangkring di kepalanya. Dalam sekejap mata, monster itu meremas tangannya dan kepala pria itu meledak hancur. Perhatikan baik-baik nih, sekarang monster itu ngincar si ibu dan bayinya. Ukuran monster ini jauh lebih gede dari apapun yang pernah Hon hadapin, bener-bener lawan yang tipe proliferasi yang super kuat, jadi nggak punya titik lemah sama sekali. Acon sebenarnya males nunjukin kekuatannya, tapi kalau dia diam aja, dia sama ibunya bakal mati di sini beneran. Udah nggak ada waktu. Pas dia baru mau nyerang, ibunya malah narik dia dari kereta dorong dan berusaha lari kencang. Acon sadar lari itu percuma banget, soalnya makhluk mengerikan ini beda level. Makhluk ini jauh lebih cepat dari manusia dan ibunya nggak bakal bisa kabur cuma modal lari. Pas monsternya makin dekat, Acon melihat ada kotak alat pemadam kebakaran nempel di dinding. Terus dia langsung pakai kekuatannya buat hancurin kotaknya. Ledakan terjadi dan asap putih nutupin seluruh area itu. Asap tebal ini cukup bikin Acon bisa nyelip keluar dari pelukan ibunya dan nyerang. Monster itu bikin makhluk raksasa ini terbang jauh terus nabrak tembok. Dia cuma punya sekitar 30 detik sebelum debunya hilang buat habisin nih monster. Dalam 30 detik itu, dia harus nyelesain pertarungan mematikan ini sebelum ibunya sadar apa yang lagi terjadi. Untungnya ibunya pingsan gara-gara benturan serangan monster tadi. Jadi, si bayi overpowered kita ini harus pastiin buat ngeberesin semuanya bersih sebelum ibunya bangun. Beruntung banget ibunya masih nggak sadar diri. Tapi waktunya makin mepet. Monster tip ini nyimpen inti tenaganya di kepala. Kalau dia bisa mukul tepat di kepalanya, makhluk itu pasti langsung mati seketika. Masalahnya, monsternya masih segar bugar aja dong abis kena pukulan maut tadi. Acon bener-bener harus matiin monster ini dalam satu serangan fatal sebelum dia bangun lagi dan nyakitin dia atau ibunya. Nggak ada jalan pintas yang bisa dia pakai kayak pertarungan sebelumnya. Kali ini dia harus maju beyond pakai kekuatan murninya sendiri. Untungnya sih, sekarang dia minimal udah bisa berdiri tegak dan nggak perlu merangkak lagi. Monster itu langsung gerak cepat dan lompat ke arah si bayi. Tapi Acon berhasil menghindar mulus sebelum dihancurkan. Habis itu, dia pakai kekuatannya buat ngiris-ngiris tubuh monster itu pakai benang tipis dari kekuatan katak.
Miliknya emang belum berhasil ngebunuh monsternya sih. Tapi seenggaknya dia sukses bikin makhluk itu berdarah parah. Situasinya emang kelihatan kacau banget sekarang. Tapi Hon yakin 100% kalau dialah yang bakal menang. Dia lari kencang buat nyerang monsternya lagi. Kali ini, dia pede banget bisa ngimbangin kekuatan gila makhluk itu, gara-gara ukuran tubuhnya yang mini, dia gampang banget ngehindarin mayoritas serangan mautnya. Dan dia pakai benang kemampuannya buat berayun dan ngelilit tubuh monster raksasa itu. Terus, pas kakinya nyentuh tanah, dia narik benangnya sekuat tenaga dan langsung memotong tubuh monsternya dalam sekejap. Kelihatannya bayi kita udah mendominasi pertarungan. Tapi tetap aja dia harus mukul kepala monster itu buat benar-benar menang. Untung aja, dengan badan segede gitu, si monster kesusahan banget buat nangkep bayi yang lincah ini. Makhluk ini juga nggak bisa ngeluarin tenaga penuh gara-gara dipaksa gerak super cepat. Buat monster itu, rasanya persis kayak lagi berusaha ngejar seekor tikus. Lo dan Gui sama-sama lihat gimana jeniusnya Achon ngecoh monster ini sampai tenaganya habis. Semua ini murni karena pengalaman tempur kelas dewa yang udah dia kumpulin dari kehidupan masa lalunya. Dari dulu sampai sekarang, berkat rentetan serangan tanpa henti dari si bayi, tenaga monster itu bener-bener drop drastis. Dan cuma butuh satu pukulan telak lagi buat numbangin makhluk itu. Tapi si Achon jelas nggak boleh kesenangan dulu. Walaupun monsternya udah babak belur kena spam serangan, dia maksa sisa tenaganya buat nyabut duri tajam di punggungnya terus dilempar sekencang mungkin ke arah bayi itu. Pakai kekuatan gila, Achon sih lumayan gesit buat ngehindar. Tapi duri itu tetap aja ngelukain jidatnya lumayan dalam. Dia langsung lompat menjauh, bikin jarak aman antara dia dan si monster gila ini. Sebelum makhluk itu ngeluarin serangan mematikan lainnya. Kalau monsternya terus nyerang brutal kayak gitu, bayi ini nggak bakal punya kesempatan buat maju dan habisin dia. Buat sekarang, Achon bener-bener harus puter otak nyari strategi jitu, entah itu lewat serangan kejutan atau cari cara buat ngalihin perhatian si monster. Waktunya makin menipis, dan bentar lagi tubuhnya bakal ngerasain efek samping gara-gara ngeluarin seluruh tenaga murninya. Untuk sekarang, mending dia milih kabur dan bawa ibunya lari menjauh sebelum makin terluka. Pas dia lagi panik mikirin solusi terbaik, dia malah ngelihat ibunya kebingungan celingukan nyarinya. Dia tepat di lantai dasar. Dilasir, waktunya habis jauh lebih cepat dari prediksinya. Ibunya udah siuman dan sekarang lagi panik nyariin bayinya. Pas ibunya asik muter-muter nyari, dia malah adu tatap langsung sama si monster raksasa dan langsung melotot sok berat. Tapi bukannya lari, dia malah ngobok-ngobok sakunya buat ngambil sesuatu. Achon sampai teriak histeris nyuruh ibunya kabur soalnya ibunya pasti nggak bakal bisa ngelawan monster itu sendirian. Eits, tapi sebagai ibunya tokoh utama, dia jelas punya kartu as sendiri dong. Dari dalam saku, dia ngeluarin alat kejut listrik terus nembakin itu langsung ke monsternya. Nyetrum makhluk itu pakai listrik tegangan tinggi sampai badannya kaku total. Emang agak ngawur sih, tapi ini bener-bener pengalih perhatian yang ditunggu-tunggu sama si bayi. Achon langsung lompat dari gedung menuju jalanan di bawah, tepat saat monsternya sadar dan mukul ibunya sampai terpental ke belakang. Pas ibunya jatuh sambil buang muka dari monsternya, Achon meluncur dari atas langit, bawa serangan super epik, siap buat ngebantai sampah mematikan ini untuk selamanya. Si monster cuma sempat ngedongak kaget dan melihat ada seorang bayi meluncur dengan tumpukan ANERGE gila-gilaan di kakinya yang jatuh dengan kecepatan cahaya. Tendangan itu mendarat telak di kepala si monster, langsung ngehancurin kepalanya sampai berkeping-keping dan mati seketika. Ibunya masih terkapar pingsan di lantai pas bayi itu jalan nyamperin buat ngecek kondisinya. Lo dan Gui setuju deh, walaupun Achon belum terlalu sayang sama ibunya, dia bakal jauh lebih celaka kalau ibunya nggak ada di sana buat ngelindungin dia. Nggak cuma itu, ibunya datang menyelamatkan meski sangat berbahaya. Dia bahkan mempertaruhkan nyawa. Ya, ibunya masih butuh banyak latihan sih sebelum bisa benar-benar berguna buatnya. Tapi sepertinya bayi jenius kita ini bisa mulai mempercayainya. Saat dia memikirkan itu, efek samping kekuatannya langsung menyerang. Dia pingsan di sebelah ibunya, kehilangan kesadaran sepenuhnya. Dan ketika dia akhirnya terbangun beberapa waktu kemudian, kepalanya sudah diperban
dan seorang pria aneh bermata merah sedang memakaikan popok baru untuknya. Kalian pasti belum pernah lihat jurus pertahanan sekocak ini. Han tidak kenal pria itu. Jadi dia langsung mengompol tepat di wajahnya. Ibunya panik dan langsung buru-buru minta maaf, berharap pria aneh itu tidak marah. Pria itu cuma mengusap air seni dari wajahnya, pasrah karena sadar dia mungkin memang menakuti. Si bayi sampai mengompol. Dia lalu bertanya, apakah ibunya akur dengan anjing mereka? Dan sepertinya sang ibu sudah kenal akrab dengan pria ini. Pria itu kemungkinan besar adalah mantan pemilik anjing itu, dan dia berterima kasih karena sudah merawatnya. Tapi Hon malah bingung, ibunya kan jelas-jelas melihat monster yang menyerang mereka tadi. Tapi kenapa dia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa? Lalu Hon sadar rambutnya basah. Wah, ibunya pasti menangis diam-diam lagi saat dia tidur. Pria itu lalu memberitahu mereka akan pergi mencari persediaan makanan, mengajak ibunya ikut bersama mereka. Ah Chan langsung tertarik, karena memborong semua persediaan dengan bantuan orang lain pastinya. Bukan ide yang buruk sama sekali. Tapi sebelum ikut, bayi super kita ini harus mengambil inti kristal dari monster yang baru saja dia kalahkan. Dia langsung melompat keluar dari kereta dorongnya dan bergegas menuju sisa-sisa tubuh monster itu. Begitu ekor kataknya menyerap kristal tersebut, dia langsung mendapatkan kekuatan si monster. Kali ini dapat skill pengerasan, dan wow, kemampuannya langsung menyatu dengan aliran darahnya. Lumayan juga, sekarang dia bisa pakai ekornya jadi semacam perisai. Tapi sebelum dia merangkak kembali ke kereta bayinya, dia melihat pria aneh tadi sedang menelepon seseorang. Pria itu sedang berbicara dengan rekannya, dan parahnya, mereka bilang kalau Achan dan ibunya ini cuma beban. Dia juga membocorkan alasan asli kenapa dia repot-repot membawa ibu dan anak ini karena kalau ada keadaan darurat, mereka bisa dipakai sebagai umpan. Astaga, kalian dengar obrolan itu kan? Pria ini benar-benar gila dan niatnya super busuk. Dia lalu menyuruh orang di ujung telepon untuk mengambil mobil lain dan menggasak lebih banyak barang. Saat Achan sedang asyik menguping, dia malah tidak sengaja menabrak truk tempatnya sembunyi. Pria itu langsung berbalik, siap untuk menghabisi siapapun yang berani mengupingnya. Pria itu menghampirinya dengan tegang, mengira ada ancaman besar. Tapi yang dia lihat cuma bayi mungil imut, yang langsung bikin dia menurunkan kewaspadaannya. Pria itu malah mengelus kepala Achan dan bertanya, bagaimana bayi bisa merangkak sampai situ. Lalu dia kembali menelepon dan bilang, kalau bayi ini mendengar obrolan mereka, tapi dia sama sekali tidak peduli. Karena ya, itu cuma bayi. Malahan, karena Achan cuma bayi, membunuhnya nanti tidak akan jadi masalah. Achan langsung menundukkan kepalanya cemas, menyadari pria ini benar-benar psikopat murni. Mereka semua lalu masuk ke mobil, dan ibunya mendudukkan Achan kursi pengaman bayi di belakang. Mereka bersiap berangkat bersama pria itu dan 3 orang lainnya. Sejujurnya, Achan sama sekali tidak rela orang gila itu yang menyetir. Tapi apa daya, andai saja dia bisa pakai kekuatannya sekarang, dia pasti sudah meremukan pria gila itu dalam sekejap dan pamer kekuatan. Penumpang lainnya mulai berkenalan dan ibunya mencoba mencairkan suasana dengan membagikan camilan. Tapi sumpah, aneh banget kan melihat orang-orang ini bisa bersikap super santai di tengah semua kekacauan yang sedang terjadi di luar sana. Hon mulai mikir, apa mereka belum pernah nonton video monster-monster itu? Kenapa juga ada yang mau keluar rumah sekarang? Pria itu menyalakan mesin dan melambai ke penjaga di gerbang kompleks mereka saat mobil melaju. Hon sadar kalau sikap santai mereka ini mungkin cuma mekanisme pertahanan diri. Lagi pula, meski orang melihat monster atau mayat berserakan, itu tidak selalu berarti kiamat sudah dekat. Yang bisa mereka lakukan cuma pura-pura normal dan menyembunyikan rasa takut. Sambil terus menyusuri kota, Nona Ling mengeluarkan sekotak sandwich untuk dibagikan kepada semua orang di mobil. Nah, penumpang di sini semuanya tetangga satu apartemen Achan lo. Ada ibunya, Ling Yingyu, dari kamar 502 terus. Ada Deno, penghuni kamar 103, dan terakhir, Ryukas, penghuni kamar 104. Ibunya terus menyodorkan camilan ke penumpang lain sementara mobil melaju menuju minimarket terdekat. Ryukasan bertanya pada ibunya bagaimana dia bisa membesarkan anak sendirian, padahal situasinya sangat berat.
Apalagi, dia itu muda dan cantik. Terus sepertinya dia juga tidak bekerja. Bawa anak keluar juga super bahaya. Ibunya bilang niat awalnya sih mau meninggalkan Achan di rumah, tapi kalau ditinggal sendiri, bayi ini suka bertingkah gila. Jadi terpaksa deh. Dia membawanya. Setelah mikir panjang, jujur saja, kita semua tahu siapa bos aslinya di sini kan? Achan sampai menggerutu dalam hati. Menyuruh ibunya diam saat ibunya menghela napas memikirkan semua kekacauan ini. Salah satu pria di depan adalah Chin Manoru dari kamar 504. Sopir itu berkomentar kalau Ling ini lumayan jago bertarung. Apalagi dia berhasil menumbangkan monster besar cuma pakai pistol kejut. Mereka juga bawa anjing peliharaan di truk yang mengikuti dari belakang. Jadi lumayanlah ada tambahan daya serang kalau terjadi apa-apa. Kocaknya, Ibu Hon sama sekali tidak ingat kejadian itu, dan dia sama sekali tidak sadar kalau bayinya lah yang memukul mundur monster itu. Saat mereka menyusuri kota, si sopir mulai merasa ada yang aneh. Seharusnya banyak monster berkeliaran, tapi kok jalanan malah sepi banget. Tiba-tiba, dia melihat seseorang berlari ketakutan di jalan. Jelas-jelas sedang mencari pertolongan. Saat cewek itu panik mencari tempat sembunyi, dinding sebuah bangunan di dekat situ hancur berantakan dan sebuah tangan menyambarnya. Dalam sekejap, dia langsung dikeroyok gerombolan monster secara bersamaan. Sopir itu meneriakkan peringatan agar mereka berpegangan erat sambil membanting setir tajam untuk menghindari tabrakan maut dengan monster dan cewek itu. Mobil dan truk mereka ngedrift gila-gilaan menghindari kerumunan monster itu, dan untungnya berhasil lewat dengan selamat. Si anjing menggonggong heboh di belakang saat monster-monster itu mengerumuni si cewek malang dan menyeretnya jatuh. Dia menjerit minta tolong saat monster-monster itu menindih dan mencabiknya. Gila, hari ini benar-benar kacau balau sejak Achan dan ibunya keluar rumah. Sekarang mereka dikepung monster. Dan Achan langsung mengaktifkan mode analisis otak jeniusnya. Semua monster berkepala serangga yang mengepung mobil mereka punya bekas sengatan aneh di leher, Harmem. Pengendali utama monster-monster ini pasti sejenis cyborg. Pengendali parasit ini adalah monster bertip parasit yang bisa mengubah manusia jadi cyborg. Kekuatan mereka sendiri sih tidak terlalu besar. Kalau sendirian, tapi dalam jumlah besar. Beda cerita, BAO. Selama bosnya masih bebas berkeliaran, monster cyborg ini bakal terus bertambah banyak. Solusi paling cerdas sekarang adalah mencari jalan untuk langsung kabur. Sisa monster serangga yang tidak ikut mengeroyok cewek malang tadi kini mulai mendekati mobil untuk menyerang mereka. Jaraknya sudah bahaya banget, bikin si sopir panik, dan BOIN, dalam hitungan detik, salah satu monster berhasil menjebol kaca depan mobil. Achan melihat sekeliling dan tahu banget kalau mereka semua pasti bisa selamat dari serangan. Gila ini, tapi dia harus memukul mundur mereka secepat kilat sebelum jumlahnya membeludak. Sialnya, dia cuma bisa memakai kekuatannya selama 30 detik. Dan kalau dia membuang semuanya sekarang, maka habislah riwayat mereka. Dia menatap penumpang lain, berharap ada setidaknya satu yang jago berantem. Ryu menatap ngeri dari dalam mobil ke arah cewek yang sedang dihajar dan dimangsa para monster. Dia berteriak, menyuruh semua orang di mobil berhenti diam saja dan selamatkan cewek itu. Wah, itu langsung bikin Achan emosi berat, sadar kalau tante ini bakal jadi beban ke depannya. Bukannya ikut memikirkan cara selamat bareng-bareng, dia malah nangis nyuruh orang lain menolong. Mending ditinggal saja deh, toh dia tidak berguna buat bertarung. Chin Manoru lalu memperingatkan mereka untuk tidak usah menyelamatkan cewek itu. Cewek itu sudah digigit di lehernya, artinya dia sudah tamat. Mata kakek Chin ini tajam juga, tapi sudah terlalu tua buat bertarung. Nah, sampai di sini dulu. Pastinya kalian penasaran dengan kelanjutannya kan? Ikuti aku dan tonton kegilaan ini. Dia mungkin gak bisa bertarung, tapi seenggaknya kuat buat bawa barang. Sopir itu nanya apa mereka harus nerobos kekacauan itu. Tapi kalau mau nekat, mereka harus habisi monsternya dulu sebelum semuanya mati konyol. Achan jelas gak suka ide itu, kelihatan banget si sopir malah mau bunuh mereka semua. Gak bisa diandalkan sama sekali saat lagi genting, orang yang nyetir truk di belakang juga sama aja. Tiba-tiba Dinku ngambil benda keras dari dalam mobil. Dan sok pahlawan bilang,
Dia bakal keluar buat bantu sebisa mungkin. Dia emang kelihatan cupu, tapi siapa tahu dia tipe karakter yang tiba-tiba bisa ngamuk brutal. Dia berusaha sok berani dan bilang gak takut, padahal aslinya tetap aja beban banget. Kayaknya emang gak ada satupun orang di mobil yang bisa bantai monster di luar sana. Ibunya langsung merogoh tas buat ngambil pistol yang tadi dipakai. Begitu Den dengar ibunya mau keluar bawa pistol, dia langsung ciut dan batalin niatnya buat keluar. Pas mereka lagi ngobrol, sebuah benda tajam tiba nembus masuk ke mobil dan langsung menusuk dada Dan. Tubuhnya langsung ditarik keluar mobil kayak boneka kain rusak. Cakar tajam mengoyak badan mobil. Dan monster serangga lain memunculkan kepalanya yang super mengerikan ke dalam, lalu langsung menusuk Ryu dengan cakarnya, tewas seketika. Sepertinya ini adalah tubuh utama dari semua cyborg itu. Pasti dari tadi dia sembunyi, nunggu momen yang paling pas buat menyerang mendadak, karena gak ada satupun yang bisa diandalkan. Kelihatannya si bayi yang harus turun tangan beresin kekacauan ini. Tapi sebelum dia sempat bangun, sebuah sengat tajam meluncur lurus ke arah ibunya. Dia gak cukup cepat buat menghentikan serangan itu. Tapi anehnya, bukannya menusuk si ibu, sengat itu malah menancap di jok mobil. Mereka langsung nengok ke depan dan kaget lihat Shin Minoru nahan serangan monster itu. Dia sadar kalau makhluk ini pasti bos dari semua monster di sana. Monster itu putar balik dan mencoba menusuk wajahnya, tapi dia langsung nangkap dan matahin sengatnya. Perhatikan baik-baik bagian ini. Jelas banget kakek ini bukan orang sembarangan. Dia berhasil menumbangkan bos monster cuma pakai tangan kosong. Monster itu langsung menjerit keras saat dia menusukkan sengatnya sendiri ke leher makhluk itu. Jeritannya pelan-pelan menghilang, mati seketika, dan Shin Minoru melempar jasadnya, membuatnya jatuh ke jalanan sambil mengusap darah di wajahnya. Kakek itu ngeluh soal umurnya yang makin tua. Sementara itu, Achan melongo kagum, sadar kalau kakek ini beneran monster yang overpower. Tapi tunggu, pertarungan belum selesai. Monster di tanah itu ternyata masuk fase kedua, mereka gak boleh lengah sedikit pun. Achan gak tahu siapa kakek ini sebenarnya, tapi kalau cuma ngincar jantung doang gak bakal cukup buat bunuh monster itu. Bener aja, monster itu bangkit lagi dan siap buat menyerang balik. Karena tubuh bayinya belum bisa bicara. Cuma ada satu cara buat ngasih peringatan sebelum semuanya hancur, dia nangis sekeras mungkin. Kakek itu langsung nengok ke belakang dan nyaris aja ngehindar dari serangan diam-diam monster. Serangga itu. Kakek itu udah pernah lihat yang ginian pas masih di divisi tempur khusus. Dia langsung sadar kalau monster ini gak bakal mati kalau cuma ditusuk jantungnya. Pantasan dia kelihatan super kuat. Ternyata dia mantan pasukan tempur khusus. Makanya punya latihan elit buat ngelawan monster gila kayak gini. Pria itu langsung lompat keluar dari mobil buat menghabisi si monster. Kelihatannya makhluk ini gak bakal mati pakai cara biasa. Jadi, Shin Minoru mutusin buat mengerahkan seluruh tenaganya buat ngancurin monster ini selamanya. Dia langsung mencengkeram kepala monster itu dan menghantamkan lututnya ke wajah makhluk itu, bikin tengkoraknya langsung retak hancur. Dari gaya bertarungnya yang sebentar aja, kelihatan jelas dia punya insting tempur tingkat dewa dan keputusan buat ngincar kepala diambil super cepat. Harusnya Achan sadar lebih awal kalau kakek ini orang militer dengan skill mematikan. Beda jauh sama beban lain di dalam mobil di kehidupan. Sebelumnya, pas dia masih jadi anjing peliharaan organisasi jahat itu. Meskipun militer udah hancur lebur saat dia mulai beraksi. Dia sering banget dengar rumor kalau setelah pemerintah runtuh, militer jadi kekuatan tempur terbesar yang ngelawan para monster. Mereka adalah musuh bebuyutan organisasi waktu itu. Dan di antara mereka, ada divisi tempur khusus yang beraksi sebagai unit inti. Mereka pasti ngelewatin latihan yang super gila dan selalu jadi duri yang paling mengganggu buat organisasi. Berkat aksi brutal kakek ini, mereka akhirnya bisa lanjut ke supermarket dan ngambil persediaan yang dibutuhin. Ibunya awalnya ngusulin mending mereka pulang aja. Tapi Shin Minoru langsung nolak keras ide itu dan bilang kalau mereka maksa pulang, hal buruk bisa terjadi. Jadi mereka harus maju terus. Kalian pasti sependapat denganku. Akhirnya ada jagoan di tim ini. Tapi sekarang, Achan harus putar otak narik kakek ini ke pihak mereka. Mungkin dia bisa bikin perintah militer palsu atau meresot buat ngasih info rahasia.
Atau ya nempel aja terus dan maksa kakek itu ngelindungin mereka. Cuma ngebayangin. Manfaatin pria sekuat ini buat keuntungannya sendiri bikin si bayi nyengir jahat. Pas asyik mikir, kakek itu menepuk kepalanya. Lalu dia nyuruh Nona Lin tetap dekat dengan Acan supaya dia bisa gampang ngelindungin mereka. Nona Lin langsung setuju dan janji gak bakal jadi beban dan ngikutin terus. Kakek itu bilang jangan terlalu ngarep banyak. Dia cuma mau dia bantu aja. Ibunya berterima kasih banget karena udah ngalahin bos monster tadi. Tapi dia nyuruh lupakan aja. Lagian, kalau Acan gak tiba-tiba nangis tadi, kakek itu pasti udah mati kena serangan diam-diam si monster. Terus dia bilang ke bayi itu, kalau makin bodoh seseorang, makin rakus mereka nyari untung. Kata-katanya seolah dia bisa baca pikiran si anak dan tahu niat egoisnya tadi. Acan melipat tangan dan mutusin buat nerima aja bantuan kakek itu dengan tenang. Tapi dia tahu sifat sok pahlawan Chin Minaru bakal jadi bumerang buat dirinya. Mereka akhirnya sampai di supermarket yang jadi tujuan mereka sejak awal. Tapi gerbangnya malah ditutup rapat, kelihatannya lagi hari libur. Padahal di iklan jelas banget dibilang kalau tempat ini bakal buka. Tapi nyatanya tutup total. Hot itu hacker jenius. Jadi kemungkinan dia matiin sistem supermarketnya dari jarak jauh. Tiba-tiba pintunya terbuka dan si sopir jelasin kalau dia minta tolong temannya buat bukain pintu dari tempat lain. Sambil senyum penuh arti, dia nunjukin HP-nya dan ngingetin mereka buat bilang makasih Kak. Temannya nanteng. Jelas aja hal ini bikin Acan curiga parah dan dia diam-diam narik HP ibunya dari dalam tas buat ngecek. Pas buka pesan, dia lihat Holt ngirim chat ngasih tahu kalau dia lihat mobil mereka di kamera keamanan dan langsung bukain gerbangnya. Ini jadi bukti valid kalau si sopir kenal sama Hot. Semuanya jadi makin ribet karena Hot dan sopir itu dua-duanya orang yang super mencurigakan di matanya. Mereka bergegas masuk ke dalam supermarket. Dan Acan beneran ngerasa capek banget setelah akhirnya sampai. Tempat ini luas luar biasa dan ada banyak stok barang di gudang, gak ada kamera CCTV di area ini. Jadi si bayi santai aja gak perlu takut ketahuan pas pakai kekuatannya. Terus dia baru sadar kalau si kakek ngebawa rak senjata utuh sama dia. Sesuai ekspektasi buat mantan tentara divisi tempur khusus. Tapi masalahnya pas udah di dalam supermarket, sopir yang dari tadi mandu mereka malah menghilang tanpa jejak. Gak kelihatan ada staf satupun di dalam supermarket. Jadi gak mungkin mereka bisa belanja atau bayar ke kasir. Pas mereka lagi pusing mikir, harus ngapain sekarang? Di dalam gudang, tiba-tiba ada suara tepuk tangan bergema. Mereka nengok ke depan dan lihat sopir tadi senyum licik sambil mukul-mukul kardus di dekatnya. Terus dengan sombongnya dia deklarasi kalau semua barang di toko ini udah diborong habis sama organisasinya. Momen yang paling ditakuti Kai akhirnya kejadian juga. Orang yang berdiri di depannya ini gak lain adalah anggota organisasi jahat. Bahkan anjingnya Kai aja menggonggong marah. Sopir itu akhirnya tunjukin sifat aslinya. Ngaku cuma manfaatin mereka. Sampai sini dulu. Percaya deh, kalian pasti penasaran kelanjutannya. Ayo ikut aku melihat aksi paling gila tahun ini. Pria arogan ini berniat membuang mereka seperti sampah tak berguna. Tapi saat dia sibuk menyombongkan diri, Kai justru fokus menatap sebuah tato di lengannya. Tato yang menjadi bukti mutlak kalau dia anggota organisasi mematikan. Dengan tatapan gelap yang mengancam, pria itu mendeklarasikan kalau supermarket ini sudah resmi menjadi milik S Lotus Society. Suaranya benar-benar penuh dengan niat membunuh, ancaman yang utamanya jelas tertuju pada si kakak mantan militer. Sambil mengeluarkan senjata dari sakunya, dia melarang semua orang bergerak. Mendengar nama organisasi itu, perhatian Kai langsung teralihkan. Dia sadar betul kalau cabang dari organisasi ini sama sekali bukan kelompok sembarangan. Mereka adalah pasukan perintis yang bertugas menjalankan proyek perburuan kejam. Kelompok gila ini bahkan sudah menyebarkan teror kejahatan mereka jauh sebelum bencana besar ini dimulai. Itu pasti alasan utama mereka menimbun banyak persediaan karena mereka sudah mencium datangnya kiamat. Pantas saja sejak awal Kai merasakan aura buruk dari pria ini. Sesuatu yang sangat terasa dari nada bicaranya yang sombong. Tapi siapapun dia, bayi Kai siap untuk menghabisinya. Sementara itu, Lena dan si kakek mulai menyadari betapa gawatnya situasi ini saat melihat para kroco
yang mengepung mereka. Tapi si kakek ternyata sudah siap sedia. Dia langsung meraih sekop dan melemparnya sekuat tenaganya ke arah generator. Sekop itu menancap dalam pada mesin yang kelihatannya bisa meledak kapan saja, memicu suara dengungan ledakan yang menggema di seluruh ruangan. Tapi anehnya, si sopir musuh tetap berdiri santai. Kakek tua itu langsung menyadari ada yang tidak beres. Detik berikutnya, pria menyeringai licit dan mengeluarkan remote pengendali kereta. Si kakek sadar kalau rencananya mulai berantakan. Dia langsung melompat untuk menerjang si sopir. Tapi di detik terakhir, dia malah terpental ke belakang akibat tumpukan kardus tebal. Begitu dia membuka mata, si kakek sudah ditodong tepat di depan laras pistol mematikan. Sambil tertawa meremehkan, anggota organisasi itu bilang dia tidak akan membiarkan seorang veteran militer lolos. Begitu saja, dia mengancamnya agar tidak bergerak. Tapi tiba-tiba, Lin melangkah maju dengan pistol di tangan. Dia menyuruh PRE itu mundur menjauhi si kakek atau dia akan menembak tanpa ragu. Lin menuntut penjelasan soal motifnya, tapi pria itu malah kegirangan melihat betapa polos dan tidak pekanya Lin karena belum paham juga seberapa bahaya situasi ini. Dia bahkan mengejek, apakah Lin masih menganggapnya orang baik kalau dia menembaknya. Namun Lin, yang masih hidup di dunianya yang ceria, malah menawarkan untuk berbagi persediaan makanan seolah mereka sedang piknik santai. Pria itu tertawa lepas melihat kepolosannya yang luar biasa ini. Lin benar-benar bertingkah seolah dialah yang memegang kendali di sini. Pria itu lalu mengingatkan Lina saat dia menitipkan anjing padanya. Tentu saja bukan karena dia baik hati, tapi karena saat dia datang menagih uang. Si pemilik anjing sudah tewas, jadi jelas saja. Dia pikir sekalian saja singkirkan anjing itu juga. Tepat saat itulah, Lin muncul. Pria ini pikir pasti lucu melihat Lin kewalahan mengurus anjing besar sekaligus bayi kecil. Tapi yang mengejutkan, semuanya ternyata berjalan lancar. Perhatikan baik-baik bagian ini. Disinilah suasananya makin gila. Sambil menyiapkan pistol, dia menolak mentah-mentah hidup berbagi makanan karena jumlahnya memang tidak cukup. Detik berikutnya, semua anak buahnya langsung menodongkan senjata mematikan ke arah mereka. Si bos mendeklarasikan kalau orang lemah seperti Lin pantas mati. Kejadian ini langsung memicu ingatan kelam Kai saat dia masih dikendalikan organisasi itu, di mana dia terpaksa makan tikus menjijikkan hanya demi mengganjal perutnya yang kelaparan. Dulu dia juga direndahkan persis seperti ini. Kai tersadar dari lamunannya saat anjing kesayangannya bersiap menyerang para preman itu. Tanpa buang waktu, Kai melempar slam andalannya ke arah generator, yang seketika memicu mati lampu total. Kegelapan langsung menelan seisi ruangan. Si bos panik dan berteriak menyuruh semua orang berhenti menembak sampai mereka menemukan sumber cahaya. Di saat yang sama, bos itu kembali mengangkat senjatanya. Memanfaatkan peluang ini, Kai mengaktifkan kekuatannya dan hampir memukul pria itu. Tapi si kakek tiba-tiba maju dan menendang bos musuh lebih dulu. Kai dan kakek itu saling bertatapan kaget. Dengan rasa tak percaya, Kai sadar ini sungguh nasib sial karena aksinya dilihat langsung oleh veteran militer itu. Ujung-ujungnya, kakek itu pasti menganggapnya monster. Dan kemungkinan besar Kai akan berakhir menjadi subjek eksperimen mengerikan gara-gara kekuatannya ini. Benar saja, si kakek ternyata memikirkan hal yang sama dan curiga kalau Kai itu monster. Tepat ketika kakek itu mengambil kuda-kuda untuk menyerang, bayi Kai langsung melompat dan mendarat mulus di rak atas, tepat di titik buta si kakek. Kakek itu pun menyalakan senternya. Sebenarnya Kai juga berencana menyalakan lampu, tapi sekarang dia harus sangat waspada terhadap si kakek. Kai mendecih kesal. Sadar kalau dia terpaksa harus menghabisi kakek itu lebih dulu. Tapi rencananya berantakan saat suara aneh tiba-tiba mengalihkan perhatian semua orang di sana. Mereka pun menoleh ke atas dan melihat monster slim yang sukses mengacaukan konsentrasi kelompok itu. Dengan senyum tipis yang licik, Kai duduk santai di dalam troli dan bersiap menikmati pertunjukan. Secara mengejutkan, slim itu berubah wujud menjadi cloningan sempurna dari si kakek. Monster itu langsung menyerang, dan kini semua orang terpaksa bertarung mati-matian melawan cloningan mereka sendiri. Si kakek juga memasang kuda-kuda melawan kembarannya, sambil mengumpat kesal melihat bencana baru yang merepotkan ini.
Len ketakutan setengah mati melihat kloningannya berdiri tepat di depannya dan memohon agar monster itu tidak mendekat. Suara paniknya sukses menarik perhatian si kakek. Dia menoleh dan melihat Kai menangis terseduh-seduh saat kloningannya mencoba memanjat troli. Kakek itu mengira dia sudah pernah melihat kloningan ini sebelumnya. Kalian pasti senyum-senyum sendiri kan? Ya, rencana licik bocah kita ini berjalan sangat sempurna. Sambil mengeluarkan air mata buaya, Kai cuma menunggu kakek itu datang menyelamatkannya, layaknya pahlawan kesiangan. Sesuai prediksi, si kakek langsung menghajar kloningan jahat itu saat mencoba menyentuh Kai, tapi kakek itu makin frustrasi karena si kloningan terus menyatu kembali dengan mudah berkat tubuh selimenya. Sadar kalau otot saja tidak cukup, dia melempar sekopnya dan memutuskan ini saatnya memakai strategi baru yang lebih cocok untuk melawan monster berlendir ini. Dia membuka kotak senjatanya dan menarik keluar sebuah senapan. Di sisi lain, Len berhasil mengalahkan kloningannya memakai senjata listrik. Karena listrik memang kelemahan utama para slime, Kai juga menghancurkan kloningannya lewat serangan beruntun tanpa henti. Yang kebetulan adalah kelemahan slime lainnya. Pada akhirnya, si kakek sukses memusnahkan kloningannya menggunakan daya tembak brutal. Tapi pertarungan ini belum selesai. Satu slime kloningan tiba-tiba menerjang ke arah Len. Namun beruntung si kakek berhasil menembaknya di detik terakhir. Meski begitu, makhluk itu masih hidup dan mencoba beregenerasi. Tapi kakek itu terus menembak tanpa ampun, bertekad menghabisinya sampai tuntas. Mungkin belum mati sepenuhnya, tapi serangan itu jelas memberikan luka yang sangat fatal. Namun di waktu yang sama, bos musuh kembali berdiri. Siap menyerang saat si kakek masih sibuk mengurus sisa slime tadi. Kai mengumpat pelan, benar-benar dibuat emosi oleh situasi kacau ini. Dia sama sekali tidak bisa memakai kekuatannya terang-terangan. Kalau ketahuan, rahasia besarnya bisa terbongkar. Kai benar-benar kaget waktu bos itu tiba-tiba mencengkeramnya dan menjadikannya sandera. Sambil menyuruh Lena dan si kakek menjatuhkan senjata mereka. Tapi yang tidak disadari bos bodoh ini, dia justru membuat segalanya jauh lebih mudah buat bocah jenius kita. Secara diam-diam Kai mengaktifkan kekuatan slimenya dan langsung mengendalikan salah satu anak buah si bos. Kroto itu lalu menarik pelatuk granat. Detik berikutnya, ledakan dahsyat langsung mengguncang seluruh area. Meski si bos selamat dari ledakan itu, dia masih mencengkeram Kai dengan kuat. Tapi Kai malah memanfaatkan kekacauan ini untuk mengincar sebuah inti kristal kelas 1. Lalu secepat kilat merebutnya pakai ekor sebelum ada yang sadar. Sang bos yang gemetar hebat dan hampir mati terkena ledakan, langsung berlari panik ke ruangan lain dan membanting pintu sekuat tenaga, putus asa mencari tempat berlindung. Di dalam sana, beberapa kroto lainnya sudah menunggu. Si bos berteriak kalau mereka harus segera pergi dan menyuruh mereka menyiapkan mobil untuk kabur dari tempat gila ini. Para anak buah langsung bergerak cepat. Tepat di detik itulah, bocah kita melihat tato yang lain. Kali ini tercetak jelas di samping leher pria itu, mengungkap siapa nama aslinya. Sekarang, semuanya jadi sangat masuk akal bagi Kai. Pria ini tidak lain adalah bos asli dari organisasi mematikan itu, Lei. Dialah orang yang membuat kehidupan Kai sebelumnya terasa seperti neraka. Jahanam, cuma bedanya, di masa lalu selalu memakai topan. Makanya Kai tidak pernah melihat wajah aslinya. Siapa sangka dia malah mendapat kesempatan melihat wajah musuh bebuyutannya sekarang saat masih berwujud bayi mungil. Sekalipun, tatapan tajam bayi Kai begitu menusuk sampai Li merinding dan memarahinya dengan kesal. Detik berikutnya, kabut merah tebal mulai memenuhi udara di sekitar mereka. Fenomena mematikan ini disebut sebagai debu merah. Fenomena paling berbahaya bagi manusia di dunia yang hancur ini. Siapapun yang menyentuhnya akan mati atau berubah jadi monster. Percaya deh, kalian wajib banget lihat kelanjutannya setelah ini. Sini kumpul, kita bakal saksin momen paling gila. Nggak lama, anak buah Li berubah jadi monster menjijikan dan menyerang. Tapi dasar Li kejam, dia malah jadiin Kai umpan monster. Tanpa ragu, dia melempar bayi itu ke ruang penuh monster dan langsung kabur dari sana. Kai santai aja. Dia udah paham rencananya, tapi sekarang, waktunya buat lepasin kekuatan aslinya. Nggak peduli ada yang lihat, dia narik inti kristal dari saku dan mengaktifkannya. Detik berikutnya,
Boom, dia langsung berubah wujud jadi petarung dewasa yang siap banget buat tempur. Monster raksasa itu nekat nabrak dia, tapi tentakel Kai langsung nangkis serangannya. Menyatu sama kristal itu, kekuatannya naik gila-gilaan, sampai monster di sekitarnya cuma berasa kayak kecoa lewat. Makhluk lain nyoba nembakin laser dari matanya. Bukannya ciut, Kai malah maju nerjang sinar itu, dan langsung nusuk tembus ke dalam tubuh monster. Malang itu. Dia sendiri sampai heran lihat betapa gampang tubuhnya dikendalikan. Tentakelnya sekarang bergerak mematikan. Motong-motong monster itu, kayak lagi ngiris sayur di talenan dapur. Pemanasan yang asyik. Sementara itu, Lee nonton adegan berdarah ini, sambil merinding ketakutan. Bingung dan gemetar, dia sama sekali gak ngenalin Kai, karena kelewatan momen bayi berubah jadi jagoan. Ngelihat wajah pucatnya aja udah cukup buat Kai. Dia tahu Lee belum sadar siapa dia. Dan itu malah bikin makin puas. Kai maju perlahan. Tatapannya gelap dan penuh ancaman. Nggak ada keraguan lagi. Waktu balas dendam akhirnya tiba. Meski ketakutan, Lee refleks bela diri. Dia narik pistol dan nembak Kai. Sayangnya, gerakan Kai jauh lebih cepat dari peluru. Meski tubuh barunya ini beda dari wujud aslinya yang masih bayi. Kecepatan dan kelincahannya beneran ada di level yang nggak masuk akal. Saat Kai memangkas jarak sampai super dekat, Lee nebak pasti makhluk ini monster juga. Tapi jagoan kita nggak ngasih kesempatan buat bacot. Dengan satu gerakan cepat, dia ngelempar Lee melintasi ruangan dan menabrakannya ke sudut dengan keras. Sambil batuk darah, Lee ngelantur soal cerita seseorang yang dulunya cuma mitos, tapi ternyata asli. Kai sempat mikir siapa orang itu, tapi masa bodoh lah. Tiba-tiba, Lee ngeluarin sebuah suntikan misterius. Dia nyuntikin cairan aneh ke tubuhnya sendiri. Cuma dalam hitungan detik, tubuhnya mulai berubah menjijikkan. Bermutasi jadi wujud monster raksasa. Melihat transformasi gila itu, Kai langsung sadar. Jauh sebelum bencana besar terjadi, organisasi ternyata udah lama bereksperimen. Obat itu dirancang buat ngubah manusia jadi monster buas tanpa ngilangin akal sehat mereka sama sekali. Tahan napas bentar, adegan ini penting. Saat monsternya membesar, Kai mulai kelihatan ngeri. Makhluk itu langsung menerkam. Meski nyaris gagal nangkis serangannya, Kai dengan cepat membalas pakai tentakel andalannya. Sayangnya, dari benturan itu aja, dia sadar musuhnya bukan ancaman biasa. Monster itu melanjutin serangan brutalnya pakai tentakel perang. Yang untungnya, masih bisa dihindari Kai dengan sangat gesit. Cuma dari lihat gerakannya, Kai paham makhluk ini emang diciptakan buat ngebunuh dia. Merinding parah. Dia akhirnya sadar kalau ini adalah monster yang sama persis dengan yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Tapi kali ini, dia bukan orang yang sama. Dia bukan lagi versi lemah yang gak berdaya. Dan dia ogah mati konyol di tangan binatang yang sama untuk kedua kalinya. Dengan tekad baru, dia menghindari setiap serangan dengan fokus tajam. Tiba-tiba duar. Ledakan keras menghantam monster itu. Saat debu menipis, Kai melihat kakek tua itu beraksi. Si kakek militer lagi ngisi ulang senjatanya pakai peluru curian dari perkumpulan teratai timur. Lucu juga ya ironinya, kakek ini pakai senjata penjahat demi tujuan baik. Di sisi lain, Kai coba mencerna perubahan mendadak di pertarungan ini. Si kakek nembakin monster mata raksasa yang ternyata adalah Lee dalam wujud mengerikannya. Ngelihat keadaan mulai berbalik, Kai gak bisa nahan senyum lebarnya. Permainan berubah dan sekarang dia yang pegang kendali. Lee jadi ingat masa lalunya saat perwakilan organisasi menjebaknya dengan ngasih peringatan soal bencana dunia. Cewek itu bikin kesannya gabung organisasi adalah satu-satunya cara buat bertahan hidup. Terus, dia ngasih obat sebagai hadiah selamat datang sambil bilang kalau cairan ini bisa bantu ngebangkitin kekuatan terpendamnya. Waktu itu, pas ngelihat obatnya, Lee gak gampang percaya gitu aja. Dia ngerasa udah tahu persis siapa dirinya. Tapi anehnya, begitu dia nekat nyuntikin obat itu ke tubuhnya, sisi monsternya bangkit, dan dia mulai yakin cewek itu nggak bohong. Karena wujud aslinya adalah monster parasit yang hidup dari nyari celah kelemahan mental orang lain. Contohnya nih, pas masih bocah, dia ngomporin ibu gemuk kalau suaminya selingkuh. Pas ibunya ngamuk, dia malah nambahin kompor kalau suaminya ngatain dia kayak babi jelek yang lagi tidur. Ibu itu, yang emang udah nggak pede sama badannya, langsung percaya dan murka sama suaminya. Setelah kena tampot, suaminya kesal dan langsung mutusin buat cerai.
Pas ditinggal, ibu itu hancur meratapi penampilannya. Dan seolah jadi malaikat penolong, Lee masukin dia ke perangkapnya. Dia janji bakal ngenalin ibu itu ke orang-orang yang gak bakal ngejek dia. Begitulah cara licik, dia manfaatin hati manusia. Dapatin kepercayaannya, lalu meras korbannya sampai habis. Bakat nipunya ini, bikin dia jadi penipu ulung, ibarat monster berwujud manusia. Makanya sekarang dia bangkit. Jadi monster level 4. Nah, kalian mikir hal yang sama juga kan? Ternyata monster pembunuh dari masa lalu, yang dilihat jagoan kita itu, murni cuma halusinasi buatan si penipu Lee. Sementara itu, Lee milih hemat tenaga, dia nunggu momen pas buat serangan balik mematikan. Tiba-tiba peluru nyasar nembus tubuhnya. Dia kaget setengah mati lihat si kakak udah siap tempur lagi. Lee kesel banget kakek ini alot matinya, jadi dia langsung nyerang. Tapi si kakek pinter, dia sembunyi sambil terus nembak tanpa kelihatan. Lee ngamuk dan nyerang lagi, membabi buta. Tapi serangannya malah dibalas rentetan ledakan epik. Benturan itu bikin asap dan debu ngabul di mana-mana, hilangin jarak pandang Lee. Nggak mau buang kesempatan, Kai langsung menyusup gesit ke titik buta musuhnya dari belakang. Pas Kai menyerang, Lee mengumpat kasar. Dia ngamuk, karena Kai bisa lepas dari ilusi secepat itu. Kai maju dan dengan dingin meremehkan Lee. Nyebut dia cuma penipu level 4 yang nggak bakal pernah jadi ancaman serius. Kai ngebantai Lee pakai tentakelnya, bikin musuhnya memaki-maki kesakitan. Detik berikutnya, Lee nyoba nyiptain ilusi lagi. Tapi kali ini, gagal total. Dia frustrasi jurusnya ampas. Kai jadi ingat momen dia mati di kehidupan lalu gara-gara halusinasi sialan ini. Sambil ngucapin terima kasih dalam hati, dia meluapkan seluruh kekuatannya. Lee panik parah waktu Kai melesat ke arahnya secepat kilat. Darah muncrat dari tubuh Lee akibat tebasan beruntun Kai. Jagoan kita nanya dengan nada santai. Apa dia udah menyerah? Tapi di dalam hatinya Kai sadar ini baru pemanasan. Dalam 2 jam, gelombang debu merah bakal nyapu semuanya. Bencana ini jauh lebih gila dari sebelumnya. Bakal ada mutasi gila yang ngebuka pintu neraka. Waktu Kai mau ngabisin Lee, musuhnya nyoba nahan. Kai balas kalau dia ogah dengerin bacotan terakhirnya dan siap eksekusi mati. Sementara itu, si kakek ikut mantau dari jauh. Kai tahu Lee itu kecoa bandel yang masih nekat ngelawan walau udah sekarat. Jadi, cara terbaiknya adalah mengakhiri penderitaannya dengan langsung motong lehernya. Pas tentakelnya mau nebas, dia kena ilusi lagi. Tiba-tiba ibunya muncul, memohon sambil nangis dan nanya apa Kai tega ngebunuh dia juga. Kai membeku sepersekian detik, dan keraguan itu berakibat fatal karena dia malah kena rentetan ledakan. Manfaatin celah ini, Lee langsung nyerang beringas, dan Kai nyaris gagal menghindar. Waktu Kai susah payah bangkit lagi, Lee dengan sombong. "Mocha, kalau sampai kiamat pun, Kai nggak bakal bisa bunuh dia." Dia bisa baca isi pikiran dan nebak semua pergerakan Kai. Lee tahu sisa tenaga Kai cuma buat 1 serangan. Di titik ini, jagoan kita kepikiran buat serahin sisanya ke si kakek. Sambil ngehindarin peluru kakak, Lee ngeledek. Nanya apa si tua bangka itu cuma mau nonton doang. Kai mengumpat kesal, sadar kalau peluru biasa nggak mempan. Lee yang kegirangan, merasa udah tahu trik si kakek. Nah menurut kalian, apa jagoan kita bakal selamat dari situasi gila ini? Ayo ikut aku masuk ke momen gila ini. Sambil tertawa seram dan ngaku sebagai dewa, Lee jalan ke tempat si kakek sembunyi. Tapi begitu sampai, granat jebakan si kakek langsung meledak. Tepat saat Lee menginjak tempat itu, melihat Lee terluka, Kai memuji insting tajam si kakek. Dia lalu bingung kemana perginya si kakek. Seolah menjawab, kakek itu tiba-tiba muncul tepat di belakang Lee dan nyaris menyerangnya. Tapi Lee mengelak di detik terakhir. Lee bersiap membalas, tapi Kai memanggil namanya untuk mengalihkan perhatian. Gangguan mendadak itu bikin Lee kaget setengah mati, sambil tersenyum sinis. Lee nanya, apakah Kai mau tahu masa depannya? Saat Lee lengah sedikit, si kakek langsung menembaknya. Tiba-tiba, sebuah penglihatan menembus pikiran Lee. Dia melihat dirinya sendiri sedang berurusan dengan orang-orang lemah yang jauh di bawahnya. Kai ternyata menunjukkan masa depan di mana Lee selalu jadi pecundang tak berguna. Kai bilang itulah takdir aslinya. Marah besar, Lee memegangi kepalanya dan menolak keras hal itu. Visi lain muncul. Kali ini dia sujud memohon dengan sangat menyedihkan. Dia menolak masa depan ini, mengamuk parah.
dia menyerang membabi buta. Tapi ujung-ujungnya malah melukai dirinya sendiri. Detik berikutnya, semua melongo melihat Lee malah memotong kepalanya sendiri. Melihat adegan itu, Kai tersenyum puas. Dia akhirnya berhasil menipu si penipu terhebat. Saat kepala Lee melayang dari tubuhnya, dia kembali mengintip ingatan Kai. Matanya melotot ketakutan melihat monster mengerikan berdiri di hadapannya. Sedetik kemudian, kepalanya yang putus jatuh ke tanah dan dia berteriak menyuruh Kai keluar dari pikirannya. Dia meneriaki Kai. Sadar inilah arti sebenarnya dari peringatan soal bayi itu. Si kakek melirik Kai. Mulai penasaran banget, Lee terus bicara dengan suara serak menyebut Kai sebagai telur malapetaka, bikin Kai dan kakek itu kaget. Lee memperingatkan, dengan memulai revolusi ini, Kai kehilangan semua kesempatan hidup normal. Mulai sekarang, pihak organisasi bakal memburunya habis-habisan. Sebelum dia sempat bongkar lebih banyak, suara tembakan lain meletus dan peluru membungkam Lee selamanya. Kai dan kakek itu langsung menoleh ke sumber suara. Sesosok pria turun dari jeepnya. Nah, perhatikan bagian ini, karena tensinya makin gila. Pria itu santai bilang, kalau kita tidak bunuh musuh tepat waktu, mereka bakal jadi ancaman. Saat Kai sadar dia orang militer, Kai langsung siaga penuh. Pendatang baru itu memanggil si kakek dengan sebutan guru. Menyebut, kalau pelajaran tadi dari gurunya itu. Namanya Kapten Leon, tapi dia lebih dikenal sebagai Serigala Salju. Sebelum si murid dan guru ini saling sapa, monster lain muncul di belakang Leon. Tanpa berkedip atau bergerak sedikit pun, dia menghabisi monster itu. Karakter kita yang mengintip dari balik kotak, benar-benar ternyata melihatnya. Saat itu, si kakek bertanya, apakah Leon sengaja datang? Karena dia cuma mau pulang dan menjaga cucunya. Sambil mengeluarkan ponsel, Leon memohon pada gurunya untuk kembali ke markas, karena keadaan sedang darurat parah. Dia lalu menunjukkan foto cucu perempuannya yang ternyata aman terkendali. Dia mengingatkan kalau militer sangat butuh komandan mereka. Mendengar ini, Kai langsung sadar, kakek ini ternyata bukan orang sembarangan. Dia adalah komandan tertinggi militer. Lalu, Leon bertanya pada si kakek, apakah dia benar-benar mau memastikan keselamatan cucunya. Secara langsung, si kakek setuju ikut dengannya. Sementara itu, Kai ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Saat dia bergerak sedikit saja, itu menarik perhatian mereka. Dalam sekejap mata, Leon sudah berdiri di depannya, menodongkan senjata. Untungnya, Kai sudah cepat-cepat berubah ke wujud bayinya. Leon dengan curiga bertanya apakah bayi ini monster yang dia lihat tadi. Kai, sementara itu, ketakutan setengah mati. Dia panik Leon bakal menembaknya, tapi si kakek turun tangan, memberitahu muridnya kalau dialah yang menaruh Kai di sana. Sambil menggendongnya, kakek itu berbisik, menyuruh Kai terus pura-pura. Tanpa ragu, Kai langsung menangis kencang layaknya bayi betulan. Leon berkomentar betapa cocoknya kakek itu mengurus bayi. Tiba-tiba, karakter kita merasakan aura aneh dari Leon, dan menatapnya lekat-lekat. Di momen itu, dia bertanya-tanya, apakah dia pernah melihat orang ini di organisasi dulu. Tak lama, Kai ditaruh di ruang perawatan bareng bayi-bayi lain. Saat perawat meletakkannya di box bayi, Leon menyuruh perawat itu pergi dan dia langsung patuh. Sambil pura-pura tidur, Kai mendengarkan semuanya dan bingung kemana perginya si kakek tadi. Dia juga penasaran soal tempat apa ini sebenarnya. Tiba-tiba, seorang bayi mulai menangis, memancing perhatian Leon. Awalnya, dia santai memuji energi si bayi dan menyuruhnya diam, tapi kemudian nada suaranya berubah drastis saat pakai skillnya untuk menidurkan si bayi. Jujur saja, kamu dan aku pasti merinding lihat ini. Karakter kita melotot ngeri. Ingat kalau Leon ini tokoh super penting di organisasi. Dengan kode namatan, bukan cuma itu, dia punya kekuatan langka mematikan. Bisa mengendalikan dan meledakkan darah siapapun sesuka hati. Dia tahu Leon baru saja menggunakan skill pada bayi itu yang memicu kekurangan oksigen, membuatnya pingsan, bukan tidur alami. Ini orang yang harus sangat Kai waspadai, apalagi setelah upayanya yang sebelumnya untuk membunuhnya tadi. Sekarang Leon melangkah mendekati bayi kita. Kai sibuk memikirkan kekuatannya sendiri, yang bangkit terlalu awal padahal organisasi ini baru saja dimulai. Dia pun mulai bertanya-tanya, apakah dia termasuk segelintir orang langka yang kekuatannya bangkit sebelum kiamat datang.
Saat itu, Lian memutuskan untuk memeriksa Kai dan menyuruhnya diam. Kai menahan napasnya dalam-dalam. Sepanjang waktu, begitu Lian menjauh, Kai akhirnya bisa bernapas lega. Sebelum pergi, Lian sempat bilang kalau ini menyenangkan. Saat dia keluar, Kai melirik sekitar, memastikan dia benar-benar pergi. Lalu, dia langsung melompat bangun. Dia teringat Li, si penipu ulung, yang bisa memanipulasi pikiran. Kai punya kemampuan tingkat dewa, yang bisa menciptakan perisai di pikirannya untuk melindungi semua. Pikirannya dari Li, sekarang demi melindungi diri dari Lian, dia mengatur aliran darahnya, melambatkannya, dan membiarkan darah palsunya diserap otomatis. Setelah beres, dia menatap ke arah anak-anak lain, mikir jangan-jangan mereka ini juga telur malapetaka. Bukannya dia tidak tahu istilah itu. Dia pernah dengar di kehidupan lamanya, tapi karena statusnya yang sangat rendah saat itu, dia tak pernah dapat akses info rahasia semacam itu. Tetap saja, dia yakin Lin pasti tahu sesuatu. Dia lalu menganalisa situasi militer ini, yang dulu pernah dihancurkan di kehidupan lamanya oleh organisasi tersebut. Pikirannya beralih ke si kakek, yang jelas-jelas tidak percaya pada Lian karena bersikeras mengecek cucunya sendiri. Dia juga bertanya-tanya tentang inspeksi yang dilakukan Lian padanya tadi. Terlalu banyak pikiran yang berputar di kepalanya. Tiba-tiba dia teringat ibu dan anjingnya. Tapi dia cepat-cepat menepis bayangan itu. Dia sedang tidak dalam posisi untuk mikirin orang lain. Sekarang, fokus utamanya cuma satu, rencana kabur. Dia mencoba buka pintu pakai kekuatannya, tapi ternyata tidak bisa. Dia lalu teringat inti kristal yang dia dapat sebelumnya, yang dipakai untuk menggabungkan kekuatan bayangan gelap. Masalahnya, selama proses penyatuan ini, dia kehilangan banyak skill. Saat ini, dia cuma bisa pakai bayangan gelap dan perisai dewa. Perisai itu membantunya menahan serangan mental. Tapi bayangan gelap itu terlalu kuat dan kelewat berisiko dipakai sekarang. Jadi dia putuskan untuk menunggu dan membaca niat orang-orang di sekitarnya sebelum mengambil risiko ketahuan. Sejauh ini, akting jadi bayi biasa terbukti sukses besar. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu muncul dari box bayi lain. Dia menoleh dan melihat bayi lain yang kakinya berubah jadi ranting pohon. Wah, bayi ini pasti orang kompatibel lainnya seperti dia. Lalu, dia menyadari ada beberapa bayi lain dengan kekuatan yang berbeda-beda dia. Ingat di kehidupan sebelumnya, bayi-bayi ini selalu dikurung. Kamu dan aku jadi pahamkan alasannya. Mereka dikumpulkan di tempat seperti ini. Tiba-tiba, sebuah sulur pohon melilit tubuhnya. Saat dia berusaha melepaskan diri, usahanya sia-sia. Dia sempat bimbang, apa harus pakai kekuatannya sekarang juga. Tapi pikirannya terpotong oleh anak cowok lain yang membantunya lepas dari lilitan itu. Ternyata, dia anak kecil yang menyuruhnya pura-pura tidur saja. Jadi sekarang dia harus nurut. Kai terkejut setengah mati melihat bocah 5 tahun ini sudah menguasai kekuatannya selevel dewa. Tiba-tiba, dia mengumpat pelan saat mendengar suara di belakangnya. Bocah itu langsung kabur, menghilang tanpa jejak. Kai menoleh dan melihat para perawat masuk ke kamar untuk inspeksi dan dia langsung, "Sini kumpul bareng gue." Kita lihat Kai pura-pura tidur di lantai. Kepala perawat nyuruh ngumpulin semua bayi. Salah satunya langsung menggendong Kai. Saat itu terjadi, Kai mikir keras. Apa sebenarnya yang terjadi dan apa rencana mereka? Tak lama, perawat meletakkan semua bayi di lantai. Kai membuka matanya sedikit, tapi cuma melihat kegelapan total di sekeliling. Sebuah pikiran mengerikan muncul, apa mereka bakal disuruh bertarung sampai mati? Nggak heran sih, soalnya itu sudah jadi tradisi gila organisasi ini di kehidupan masa lalunya. Dia juga merasakan ada orang organisasi di dekat situ. Perlahan, dia mulai merangkak saat bayi-bayi lain juga ikutan bangun. Pas mendongak, dia melihat Lia di lantai atas, tapi sebelum sempat mikir aneh-aneh, ada monster jalan ke arah seorang bayi. Awalnya, dia nebak bayi-bayi ini cuma jadi umpan monster. Soalnya seingat dia, dulu nggak ada bayi. Terus dia sadar monsternya diikat rantai. Tapi ya bukan berarti aman juga. Dia yakin ikatan itu cuma sementara, dan monsternya pasti bakal dilepas nanti. Semua orang di sekitarnya juga ketakutan. Bocah yang tadi maju, menggendong bayi yang nangis jauh-jauh dari si monster, dan menaruhnya di tempat aman, sambil melihat sekeliling.
Menatap bayi-bayi dan Lian, dia menyimpulkan mereka dikumpulkan buat ngelawan monster demi membangkitkan kekuatan secara paksa. Tujuan ngumpulin bayi-bayi ini pasti bagian dari rencana anjing pemburu punya organisasi. Sekarang rencana itu diserahkan ke Lian. Saat itu juga, Lian ngaku kalau dia cuma pura-pura di depan gurunya. Terus, dia dengan santai minta semuanya buat gak ngecewain dia dan nekan tombol ujian. Rantai monster langsung hancur, dan makhluk itu ngebut ke arah si bocah. Tapi dia untungnya berhasil menghindar. Gara-gara itu, telinganya terluka. Dia menatap monster yang kelihatannya kelas 2 itu. Dia sih yakin bisa menang, tapi gimana sama yang lain? Kai menatap bayi-bayi. Perhatikan baik-baik, di sini tensinya makin gila. Salah satu balita nangis, bikin si monster noleh. Waktu monsternya mendekat, cewek di sebelah balita itu ketakutan parah, dan tiba-tiba, kekuatan cabang pohonnya aktif. Banyak tanaman rambat langsung melilit si monster. Kai ngasih jempol ke cewek itu, berharap dia bisa bertahan. Lian juga sadar sama kekuatannya, yang ternyata tipe tanaman merambat. Dia memuji kekuatan itu, katanya cukup bagus buat ukuran tingkat 1. Perhatian Lian lalu pindah ke Kai yang belum pamer kekuatan apapun. Tapi, dia yakin banget Kai itu pengguna kekuatan. Di otaknya, Kai pasti bakal bangkitin kekuatan kalau terus ditekan sampai batas maksimal. Nggak lama setelah itu, monsternya lepas dari lilitan dan siap ngamuk 100%. Kai kaget melihat situasi yang makin kacau ini. Sambil melihat sekeliling, Achan sadar kalau monster ngamuk yang hampir setara tingkat 3 ini nggak mungkin dikalahkan. Karena nggak ada pilihan, dia mutusin buat maju sendiri. Dia memegang erat cabang, berduri sampai tangannya berdarah, tapi tetap maju. Terus, bayi super kita ini lompat ke arah si monster. Pas udah dekat, dia pakai pelindung suce, bikin monsternya geleng-geleng kepala kesakitan. Bayi ini harus mikir cepat. Sembunyi di balik tanaman, dia menyerang, mendaratkan tendangan maut ke dagu monster. Tiba-tiba, monsternya kepeleset pasir. Bikin Achan bingung dari mana pasir itu datang, tapi untungnya ngebantu banget. Dia tiduran di cabang berduri, yakin kalau dia belum ketahuan, tapi ternyata dia salah besar. Saat monster itu jatuh ke jurang, ekor sialan itu melilip jagoan kita. Pas jatuh bareng, ada tentakel aneh nangkap Achan dan motong ekor monster. Nyelamatin nyawanya, dia lalu mendongak dan menatap robot milik Hot. Tentakelnya naruh badan mungilnya balik ke tebing, dan Achan langsung mengamatinya. Dia sadar ini adalah robot keamanan buat proyek anjing pemburu. Sementara itu, jagoan kita lagi diawasin. Tang tersenyum licik melihatnya. Seorang prajurit berseragam muncul di belakangnya, ngelaporin kalau sistem keamanan udah aktif. Prajurit itu lalu nanya soal eksekusi proyek anjing pemburu. Tan si bos bilang bahwa kembali Hot adalah keputusan jenius, karena rencananya pas banget sama proyek ini. Tatapan si bos balik ke layar, ngelihat si bayi asik main-main. Bikin dia mikir, apa bocah ini nganggap semuanya cuma mainan. Padahal aslinya, bayi jagoan kita lagi nangis bombay. Kalian sepemikiran sama gue kan? Dia mikir, apa nurut sama organisasi itu satu-satunya cara selamat? Sampai kapan dia jadi anjing peliharaan mereka? Sambil menatap jurang, mikir mending mati daripada hidup menderita lagi cuma buat dihianati di akhir. Makanya, dia lompat dari tebing, tapi robot keamanan yang ngikutin dan nangkap dia lagi pakai tentakelnya. Sialnya, monsternya masih hidup dan langsung narik si robot buat diajak ribut. Balik ke ruang kendali, prajurit lapor panik kalau robot keamanan mereka mulai ngalak dan ada spesimen yang jatuh. Dia nanya apa mereka harus nyelamatin spesimennya. Bosnya yakin spesimen itu nggak bakal selamat dari jatuh sejauh itu. Jadi nggak usah repot-repot, apalagi mereka nggak bisa masuk ke pabrik dan berisiko mancing monster besar itu. Robot Hot aja nggak bisa menang. Bos itu tahu, dia sendiri aja bakal kesulitan. Saat pergi, dia ngancem prajurit buat gak ngelakuin hal bodoh dan biarin aja proyek anjing pemburu. Untuk sekarang, dia malah nyuruh lanjutin proyek telur bencana. Pindah ke pabrik. Jagoan kita jatuh sambil ngebentuk bola. Dia balik ke wujud manusia supernya yang pakai jas hitam. Kocak banget malah kelihatan kayak gigolo jalanan. Dia ngelihat sekeliling. Bingung ini tempat apa soalnya mirip banget sama tempat rongsokan. Di samping, dia ngelihat gerbang basi, yang bikin dia mikir apa itu jalan keluarnya. Tapi pas dia
Mau keluar. Takdir bilang gak ada yang gampang di sini. Makhluk aneh mulai merangkat ke arahnya. Wujud setengah mati mereka lumayan bikin dia agak panik. Tapi dia kembali tenang dan mutusin buat ngabisin mereka. Makhluk itu lompat, tapi dia dengan cepat membas leher dan tangan mereka. Bikin mereka tewas seketika. Jagoan kita bikin semuanya kelihatan gampang. Seakan ngebunuh mereka itu cuma pemanasan. Di belakangnya sekarang ada tumpukan mayat raksasa, menara monster yang baru aja dia bantai. Sambil nyengir, dia mikir kerjaan ini terlalu gampang, dan insting lamanya mulai balik. Ekor Kai bergerak, menyala merah, menyerap energi dari mayat-mayat itu. Proses yang lumayan makan waktu. Sambil duduk, dia mikir monster terakhir yang dia bunuh mungkin tingkat 1 atau 2, terus dia mikir gimana cara ngancurin gerbang besi tadi. Belum sempat gerak, sosok lain muncul. Yang ini wujudnya lebih mirip manusia dan bawa pedang, dengan satu tebasan, pedangnya ngeluarin energi aneh. Jagoan kita nyengir lebar, nanya apa pendatang baru ini raja di tempat ini. Walau tampaknya nggak meyakinkan, pendekar pedang berenergi merah itu mulai pamer kekuatan, melesat cepat dan ngebelah dirinya jadi 3 kloningan. Kai langsung tertarik. Soalnya kemampuan ini super langka. Sesuatu yang udah lama banget gak dia lihat. Sifat serakahnya kumat. Dia melesat maju nyerang ketiga kloningan itu, berniat nyuri kekuatannya. Sekarang bocah kita lari ke arah penjaga. Tapi mereka malah ngelewatin dia gitu aja. Bikin dia bingung ini sebenarnya ada apa. Sementara itu, penjaganya sibuk ngebantai monster lain. Kelar beresin monster, mereka cuma berdiri diam. Nggak ngedeketin jagoan kita sama sekali. Dia tersenyum, keheranan kenapa. Mereka nyuekin dia, rasanya nggak enak banget dicuekin. Berdiri tepat di depan mereka. Dia sadar mereka nggak gerak sedikit pun. Karena aneh, dia mikir kenapa mereka nggak nyerang padahal. Dia jelas-jelas ada di situ. Dia langsung paham, mereka pasti cuma jaga pintu keluar. Kai lari ke sana dan ketiga penjaga refleks ngejar, berusaha buat. Mang, ini pelajaran buat kita semua. Jangan pernah ngeremehin musuh. Satu tebasan, dan tangannya putus. Darah ngucur deras, karena dia salah perhitungan. Tapi gila, dia malah anggap ini seru. Sini bareng aku, kita tonton MC kita yang santai banget kehilangan satu tangan. Dia pikir itu gampang tumbuh lagi. Penuh percaya diri, dia kembali menyerang dengan fokus tajam dan kekuatan penuh. Gila kan? Sekali lagi, dia menerjang maju. Kali ini dia melompat, dan menusuk salah satu penjaga. Benar-benar nekat membalas dendam demi tangannya. Satu musuh tumbang, tapi dia masih harus menghadapi 2 penjaga lagi yang siap bertarung dengan kekuatan penuh. Kai lalu menempelkan kembali tangannya, menggerakkannya pelan, dan yakin sebentar lagi bakal normal. Kedua penjaga itu menyerangnya lagi, dan setiap pukulan terasa jauh lebih brutal dari sebelumnya. Mengerti cara kerjanya, dia sadar kekuatan mereka terbagi di antara para klon. Semakin sedikit jumlah klonnya, justru sisa penjaga ini makin tak terkalahkan. Black Key mulai kesal karena musuhnya aneh banget dan bikin repot dari dugaan. Entah bagaimana, dia berhasil menahan salah satu serangan mematikan itu. Bersandar ke belakang, dia memutuskan untuk langsung menghajar mereka berdua. Secara bersamaan, tanpa memberi celah sedikit pun buat mereka bergabung. Dia sadar kekuatan bayangan gelap miliknya masih bisa dieksplorasi lebih jauh. Teringat wujud bayinya, dia ingat kalau dia sudah lama terbiasa bertarung dalam mode itu. Black Key kini sadar dia tidak perlu repot-repot bertahan dalam wujud manusia. Saat para penjaga menyerang serentak, dia langsung berubah menjadi sosok monster lendir hitam tanpa bentuk yang jelas. Dalam wujud ini, dia langsung membalikkan keadaan dan membantai kedua penjaga sekaligus tanpa ampun. MC kita lalu kembali ke wujud manusianya dan berdiri gagah di atas mayat musuh. Dia baru sadar kalau mayat penjaga itu perlahan menyatu setelah mati. Melihat lebih dekat, dia menemukan sebuah kalung identitas di leher penjaga itu. Kalung itu menunjukkan nama serta pasukan asalnya, yaitu pasukan serigala, namanya Letnan Barton. Mengetahui fakta ini, protagonis kita kaget setengah mati. Tak menyangka anggota pasukan asli dikirim ke sini. Dengan ekor tajamnya, dia memukul keluar kristal merah dari tubuh Barton, dan kristal itu menyala terang. Dia menatap kristal itu dan sadar monster yang baru saja dia kalahkan ternyata monster kelas 5. Sambil membuang napas lega, dia bersyukur berhasil.
membunuhnya sebelum klon-klon itu menyatu sepenuhnya. Kai berkeringat dingin, berpikir kalau monster kelas 5 saja sekuat ini. Berarti kiamat sudah benar-benar dimulai. Tapi itu urusan nanti, karena hal yang paling penting saat ini. Dia sedang fokus pada debu merah yang akan meledak dalam 2 hari saja. Dia langsung teringat ibunya, wanita berambut merah itu. Dia harus segera menemukannya, atau ibunya akan berada dalam bahaya besar. Kemudian dia mengambil tasnya dan melangkah menuju pintu keluar. Nah, coba perhatikan bagian ini, situasinya makin panas. Dari gerbang, dia mendengar seseorang datang lalu bersembunyi. Muncul si cewek bernama Hot, diikuti 2 pria yang mengancam akan menembaknya jika bergerak. Kalau nekat, dia bakal langsung ke alam baka. Meski ditodong senjata, dia malah tersenyum nakal dan minta izin melepaskan bajunya yang tebal. Karena cuaca sangat panas dan dia berkeringat parah. Benar-benar santai padahal seluruh tubuhnya sudah basah kuyup oleh keringat. Dia melihat sekeliling dan bingung kenapa markasnya berubah jadi seperti tempat pembuangan sampah. Dia berteriak kesal ingin ruangannya kembali seperti semula. Tapi para pria di belakangnya sama sekali tidak peduli. Mereka malah membentaknya untuk terus jalan. Hot berbalik dan heran, mikir apa mereka ini kroco baru, karena jelas-jelas tidak tahu ini tempat. Apa Hot berteriak marah? Kalau ini wilayah kekuasaannya, lalu dia meniup sebuah peluit keras. Sesuatu mulai muncul dari kegelapan dan pria itu bingung mendengar suaranya. Tiba-tiba, 2 tentakel robot raksasa mencekik leher mereka dan mengangkatnya ke udara. 1 tentakel lagi muncul, lalu Hot dengan santai menginjaknya dan berdiri di atasnya. Dia tahu semua kacauan ini pasti gara-gara orang jahat itu. Dan gara-gara mereka, ruangannya hancur berantakan mirip medan perang dunia kedua. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk bersih-bersih pakai pasukan robotnya. Seketika anak buah robotnya menyerang sisa orang-orang yang hampir mati dan memotong mereka tanpa ampun. Sementara itu, salah satu laba-laba robot melihat hero kita bersembunyi di sudut dan langsung menguncinya sebagai target. Tapi sebelum serangan mematikan itu kena, dia menahan tombak tepat di depan wajahnya. Saat tombaknya berhenti, Hot berlari kencang menyerangnya secara langsung. Tapi Kai melompat lincah dan berhasil menyelamatkan diri sesaat sebelum tendangan maut itu mendarat. Hot tersenyum sambil menatapnya tajam. Lewat serangan berikutnya, dia menuduh MC kita sebagai orang yang sudah menghancurkan markas kesayangannya menjadi berantakan. Padahal MC kita malah fokus ke hal lain. Terkejut dengan betapa kuatnya Hot yang di luar ekspektasinya, Hot tersenyum sinis, bilang kalau ini belum seberapa. Lalu tiba-tiba sekelompok ekor berduri bersiap menyerang protagonis kita. Entah bagaimana, dia berhasil menghindar sesaat sebelum dicincang habis. Hot berdiri dengan sangat percaya diri, yakin serangannya kena dan Kai pasti tamat. Tapi secara mengejutkan, dia muncul kembali tepat di depan wajahnya. Dia sudah berhasil menghancurkan semua robot laba-laba itu. Kai berjalan keluar dari kepulan debu tebal. Sambil tersenyum, dia mengakui memang salahnya tidak mau membagi persediaan supermarket. Tapi serangan ini sudah kelewatan. Cewek itu akhirnya sadar siapa dia, dan itu membuatnya sedikit panik. Ternyata itu Kai. Secepat kilat, dia melompat ke belakang Hot dan menodongkan pisau tajam tepat di lehernya. Dia berkeringat dingin, lalu memohon agar diberi sedikit kelonggaran. Kai pun melepaskannya, dan Hot berdiri kaku memikirkan seberapa kuat dan mematikannya cowok ini. Hero kita lalu. Kalian juga pasti mikir hal yang sama kan? Aneh banget markas rahasia hacker bisa diobrak-abrik sedetail ini. Dia penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Hot malah kesal, kenapa dia belum pergi juga. Tak lama kemudian, Hot mulai memperbaiki robot-robotnya. Heran siapa yang merusaknya seburuk ini, karena sekarang dia tidak bisa masuk lab. Sementara itu, Kai bersandar di ekornya sendiri. Dia menyadari semenjak levelnya naik, ekor Tauri sudah tidak bisa menyerap skill baru, tapi masih sangat bagus menyerap energi untuk memperpanjang durasi skill. Jadi untuk sementara, dia memilih merahasiakan ini. Akhirnya, Hot mengusap keringatnya dan selesai. Dengan perbaikannya, Hot membuka gerbang dan mereka berdua masuk ke dalam laboratorium rahasia itu. Dengan tergesa-gesa, dia menuju komputer untuk menunjukkan kepada MC kita siapa biang keroknya. Setelah itu, dia memutar rekaman, di mana Lee terlihat berdiri di depan pintu keluar.
Seorang wanita berambut putih bernama Anna muncul. Saat Anna mencoba basa-basi, Lee langsung memotongnya. Berkata dia tidak punya waktu untuk obrolan kosong, Anna malah menggoda. Bilang Lee terlalu tidak sabaran, sambil mengeluarkan senjatanya. Tak mau kalah, Lee juga menarik pistol lalu menodongkannya tepat ke kepala Anna. Tapi dengan gerakan kilat, Anna menyerang dan membelah pistol Lee jadi dua. Lee kaget, dan sebelum dia sempat sadar, Anna langsung menusukkan senjatanya ke pergelangan tangan Lee. Membuktikan kalau dia sangat kuat. Darah menyiprat saat ditarik keluar, lalu Anna melompat mundur, tetap menjaga ketenangannya. Anna bilang luka kecil ini tidak akan sembuh tanpa perawatan khusus darinya. Jadi sekarang dia akan terus berdarah sampai mati. Lee berteriak marah mempertanyakan, apa maksud dari semua ini? Berani menyerang tentara di markas militer. Anna menyuruhnya tenang, karena dia datang cuma buat menjual produk organisasi mereka, yaitu sebuah obat ajaib. Kemudian Anna melompat ke dekatnya, melepaskan kacamata, lalu menatap langsung ke matanya. Dia memasukkan Lee ke dalam hipnotis mematikan. Tiba-tiba Lee melihat ilusi mengerikan, di mana tentakel aling keluar dari punggungnya, sementara prajurit lain menatap jijik. Pada akhirnya, dia ditembak dan Lee langsung tersadar kembali ke dunia nyata. Berkeringat deras, dia mendapati dirinya merangkak ketakutan di lantai. Masih linglung dengan apa yang terjadi, dia gemetar menanyakan, apa maunya wanita itu. Tersenyum dan bilang Lee akan menerima hadiah spesial darinya. Lee lalu berhayal sedang menunggang kuda, dan melihat tangannya sudah memegang botol obat itu. Seketika, dengan dorongan adrenalin yang meledak, dia langsung menyuntikkan obat itu ke tubuhnya sendiri. Rekaman berakhir dan Kai jadi gila melihatnya. Makin tidak sabar, dia menyuruh Hot memperbesar wajah Anna. Dia menyadari kalau Anna adalah petinggi dari organisasi misterius itu. Pola di matanya adalah roda takdir nomor 10. Sementara itu, Hot penasaran siapa wanita ini. Karena ini, pertama kalinya dia melihat Anna. Dia juga sangat syok ternyata Lee adalah anggota militer. Diam-diam, Hot melepaskan robot laba-laba kecil. Di sisi lain, Anna terus menghasut Lee tentang betapa tidak adilnya dunia. Jadi dia siap membantu Lee membalas dendam. Lee mengusap dagunya, mengiyakan kalau dia sangat menantikan hal itu. Sebuah tenda didirikan, dan Barton mengejek kalau bos Lee tahu dia memakai area ini untuk eksperimen, dia pasti habis. Tapi Lee malah tersenyum karena jika semua berjalan sesuai rencana, takkan ada yang tahu. Tiba-tiba, kandang di bawah tenda terbuka, menampilkan monster merah aneh di dalamnya. Para tentara ketakutan setengah mati untuk mendekat, tapi sebelum bereaksi, monster itu brutal menyerang mereka dan melompat ke wajah Barton. Lee diam saja melihat Barton gagal. Sampai sini dulu ya, percaya deh, kalian pasti mau lihat kelanjutannya. Sini kawan, kamu dan aku bakal lihat momen tergila. Lee melangkah pergi, noceh soal baptisan di Bumbarar, demi jadi mutan langka. Dia terus mengungkit masa lalu mereka di panti asuhan, dan anehnya dia tetap membunuhnya tanpa rasa bersalah sama sekali. Barton benar-benar bingung, tapi itu sama sekali tidak menghentikan Lee membuat kekacauan. Pasukan mutan langsung menyerang, tapi dia menghabisi mereka semua dalam sekejap mata. Bingung dan panik, para ilmuwan gemetar bertanya pada Lee apa yang terjadi. Bukannya menjawab, dia malah menjebak mereka dalam lendir aneh. Barton berteriak menyuruh seniornya berhenti, melepaskan lendir sialan itu, karena mereka tidak sadar bahaya besarnya. Tapi Lee tidak mau berhenti, dia malah tersenyum sinis dan bilang ini baru permulaan. Saat Barton mulai berubah menjadi monster, satu-satunya hal di pikirannya cuma melindungi orang-orang di luar fasilitas ini. Dia tidak sudi lendir atau monster manapun lolos. Jadi, dia membantai habis semuanya di sana demi memenuhi tujuan terakhirnya sebelum akal sehatnya hilang dan berubah jadi monster murni. Tiba-tiba, seorang pria masuk lewat pintu keluar dan syok melihat tumpukan mayat. Dia menatap Barton dan panik, menebak apakah Barton yang melakukan semua kegilaan ini. Karena Barton cuma diam, pria itu buru-buru balik mencari bantuan. Tapi belum sempat dia lari jauh, Barton langsung menusuk punggungnya tanpa ampun. Pria itu memuntahkan darah, bingung setengah mati dengan situasi ini, lalu mati begitu saja. Rekamannya buram karena kameranya hancur. Dan ini bikin Hop kesal setengah mati karena dia kehilangan informasi penting. Nah,
Kamu dan aku harus perhatikan baik-baik bagian ini. Jagoan kita sadar Hot tidak tahu apa-apa soal wanita atau organisasi itu. Ancaman nyata sekarang cuma monster di bumerang yang membunuhnya. Di kehidupan sebelumnya, dia tahu organisasi itu punya monsternya. Yang bikin dia curiga jangan-jangan merekalah dalang di balik kiamat dunia ini. Dia langsung menyadari bahwa dengan motif itu, pasukan serigala punya alasan kuat buat menghancurkan mereka. Tiba-tiba perutnya berbunyi keroncongan. Dia baru ingat belum makan dari tadi. Sialnya, dia tidak bisa makan banyak karena ukuran tubuh aslinya yang mungil. Dia lalu menoleh ke Hot, menagih hasil kerjanya. Gadis itu nyengir canggung. Neles, kalau kamera rusak bukan salahnya. Dia sadar Hot sudah tidak berguna lagi dan langsung menempelkan senjata tajamnya ke leher Hot. Tiba-tiba, seorang pria mencegahnya. Dan Hot langsung memanfaatkan momen itu buat kabur. Dia melompat ke pria itu, memanggilnya. Kakek, jagoan kita melongo bingung, tak menyangka Hot ini cucunya. Saat mereka bertiga saling berhadapan, terungkap kalau Lien mengurung cucu yang ini untuk melakukan berbagai macam eksperimen aneh padanya. Si cowok mikir apa musuh mereka sama, tapi Hot malah merengek minta makan. Dan kakeknya setuju. Kocaknya, jagoan kita cuma dikasih sekotak susu, karena memang cuma itu yang bisa dia cerna sekarang. Hot tertawa ngakak. Mengejeknya sok jagoan, padahal cuma bisa minum susu balita. Jagoan kita bimbang, apa harus bongkar rahasianya sekarang? Gadis itu kebingungan menebak apa yang sedang mereka bicarakan. Kamu dan aku pasti sepemikiran kan? Asli lawak. Cowok kita berubah lagi jadi bayi sungguhan. Hot langsung menyemburkan minumannya. Kaget setengah mati, dia akhirnya sadar. Jagoan sop garang ini ternyata bayi berumur 1 tahun. Si bayi melarang Hot menyentuhnya. Hot langsung sembunyi di balik kakeknya. Ngomong kalau Lien dan bayi ini sama-sama tukang bully bayi kita. Sadar mereka mungkin meremehkannya karena dia cuma bayi umur 1 tahun dengan skill kelas SSS yang belum bisa dikontrol penuh, tapi santai. Dia sengaja menyembunyikan identitas reinkarnasinya rapat-rapat dari semua orang. Untuk saat ini, dia bisa pamer nanti pas waktunya tepat. Si pahlawan bayi lalu memikirkan rencana selanjutnya. Yang memberitahu, ada unit lain di markas, dan pasukan serigala salju adalah salah satu yang terkuat, tapi sayangnya, para petinggi mereka sudah dihabisi Lien. Yang mulai panik, karena anak-anak tersebar di mana-mana, dan menyerang langsung lewat depan. Bakal bunuh diri, padahal prioritas utama mereka menyelamatkan anak-anak. Dia berandai-andai punya orang dalam yang berdiri dan bilang mereka bakal kena masalah besar. Kalau pasukan salju sadar ada yang aneh, dia menyuruh Hot memutar rekaman palsu lewat robotnya. Dengan sombongnya Hot bilang bisa, tapi langsung pasang tarif mahal untuk mengendalikannya dari luar ruangan. Dia minta bayaran 100 juta yen. Si kakek kesal, langsung mengangkat Hot dan melemparnya keluar. Dia menatap si jagoan, ragu, apa bayi ini bisa menyelamatkan anak-anak sendirian. Dia setuju. Berjanji bakal membebaskan anak-anak subjek tes itu dan menyembunyikannya di sini tanpa bikin kacau. Yang akhirnya pergi membawa cucunya, sementara jagoan kita sudah merencanakan bakal membuat Lien merasakan kematian yang sangat menyakitkan. Di sisi lain, kadal raksasa sedang mengejar anak-anak, tapi bayi super kita siap beraksi. Tiba-tiba dia melihat seorang bocah menghentikan kadal itu, dan ini bikin dia takjub. Dia mikir siapa yang harus diselamatkan duluan. Jelas bukan bocah yang cuma bisa nangis teriak-teriak. Jadi dia pilih yang paling kalem. Tapi tiba-tiba seekor kadal berhasil menangkap satu anak. Di ruang kontrol, mereka sadar ada anak yang tumban, plus pergerakan robot yang makin aneh. Sementara itu, di ruangan tempat monster itu dikurung, ada cowok rambut pink yang kelihatan lagi menyiksa sesuatu di dalam kandang. Lien masuk sambil menyuruhnya diam, dan cowok pink itu hampir saja menyetrum Lien karena dianggap tidak sopan. Namanya Hegon. Tiba-tiba, wanita misterius muncul di belakangnya, dan Hegon langsung memeluknya sambil memanggilnya kakak. Dia mengeluh kenapa rasanya sakit banget padahal dia sudah menerima berkah Crimson. Si wanita mengabaikannya dan menuntut Lien menjelaskan di mana anak-anak itu dan kenapa. Laporannya lama sekali, sepertinya wanita gila ini ingin menciptakan pasukan mutan, dan tebak apa?
Kita berdua tahu si rambut pink ini jelas bagian dari rencananya.